Baik, terima kasih atas waktunya rekan-rekan sekalian, antusiasmenya tadi udah disampaikan. Saya boleh dipanggil Adib. Jadi pagi ini saya akan sedikit berbagi tentang remote psychological first aid atau dukungan psikologis awal selama masa pandemi COVID-19. Panduan ini saya ambil dan saya terjemahkan dari panduan yang sudah ada dari International Federation of Red Cross. Teman-teman familiar adalah Palang Merah Internasional atau Bulan Sabit Merah Internasional. Jadi mereka membuat guideline sementara, kita bilangnya interim guidelines, untuk memandu ketika ada situasi yang sifatnya emergency. Nah, ini saya ambil dari sana untuk kita bisa share bagaimana psychological first aid itu diimplementasikan dalam konteks jarak jauh. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa sesi ini kita hanya akan berfokus pada bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip dari PFA jika diberikan dalam konteks jarak jauh. Dan ini bukan pelatihan PFA. Karena ada masukan dari beberapa partisipan bahwa ini diasumsikan sebagai pelatihan PFA. Karena kami ini sesi ini hanya sebatas saya akan sharing bagaimana penerapannya. Sangat dianjurkan untuk mengikuti sesi ini hingga akhir agar kita mendapatkan pemahaman lebih lanjut, dan saya sarankan rekan-rekan sekalian untuk bisa mengikuti pelatihan PFA lebih lanjut jika memang dirasa membutuhkan. Karena yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan pada pagi hari ini tidak mencakup sepenuhnya. Saya sudah berasumsi bahwa teman-teman sudah mendapatkan pelatihan PFA yang sebelumnya. Meskipun demikian, saya akan sedikit nanti sampaikan beberapa kuncian atau prinsip-prinsip dasar bagaimana psychological first aid atau dukungan psikologis awal itu diterapkan atau diimplementasikan. Nah, ini adalah definisinya, psychological first aid atau dukungan psikologis awal, istilahnya kita pakai DPA. Nanti di akhir sesi, saya akan bisa bagikan materi ini dan juga manual aslinya yang diproduksi oleh IFRC atau International Federation tadi, sudah kami translate ke bahasa Indonesia. Nanti saya bisa share linknya biar teman-teman bisa unggah dari sana. Nah, apa sih PFA itu? Adalah sebuah metode untuk membantu seseorang dalam kondisi distres agar mereka merasa tenang dan didukung. Pada dasarnya secara simpel, PFA adalah sebuah metode yang kita bisa berikan untuk mereka dalam kondisi distres agar mereka bisa sedikit tenang, calm, dan merasa mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Perlu diingat bahwa PFA bukanlah konseling profesional atau psikoterapi. Karena banyak yang beranggapan masih PFA itu adalah sama halnya dengan konseling, padahal bukan. Jadi sebelum masuk ke tahap konseling profesional, biasanya kita memberikan dukungan psikologis awal, makanya dibilang dukungan psikologis awal. Ketika memang dibutuhkan rujukan lebih lanjut, maka dia akan masuk ke dalam sesi-sesi berikutnya, entah itu psikoterapi atau konseling profesional. Tetapi PFA itu sendiri bukan merupakan bagian dari intervensi. Nah, perlu diingat bahwa PFA di sini tidak meminta seseorang untuk menganalisis masalah yang sedang terjadi atau menceritakan kembali secara runtut. Biasanya ini yang banyak terjadi ketika kita menerapkan psychological first aid dalam konteks-konteks yang konvensional. Misalnya, ketika diterapkan langsung pada korban kekerasan berbasis gender atau gender-based violence misalnya. Ketika mereka datang ke petugas atau pekerja sosial, mereka akan diinterogasi, mereka akan diinvestigasi untuk menceritakan detail kejadiannya. Termasuk biasanya misalnya sama petugas kepolisian misalnya. Mereka diminta untuk menceritakan detail bagaimana runtutannya, kapan terjadinya segala macam. Nah, PFA bukan yang demikian. Ketika kita memberikan atau melakukan PFA sebaiknya tidak melakukan. Tetapi ketika misalnya kita bilangnya penyintas ya atau survivor ingin menceritakan, silahkan, tetapi bukan dari kita. Nah, meskipun PFA di sini melibatkan active listening, penting kiranya tidak menekan mereka untuk berbicara atau menceritakan pengalaman mereka ketika mereka tidak ingin. Tetapi ketika mereka dengan spontan ingin bercerita kepada kita, silahkan, boleh.
tetapi bukan dari kita yang berinterogasi atau menanyai kepada mereka. Nah, ada piramid di sebelah kanan, ini diambil dari Interagency Standing Committee, jadi beberapa pekerja kemanusiaan, ini settingnya atau konteksnya dalam konteks humanitarian, mereka, beberapa agensi ini, beberapa organisasi ini berkumpul untuk menentukan sebuah panduan atau manual. Kalau teman-teman dari kalangan psikologi sudah cukup familiar dengan piramidnya Maslow, mungkin dengan logika yang sama. Jadi pada situasi emergensi, biasanya mereka akan secara umum mereka akan membutuhkan kebutuhan dasar terkait dengan perlindungan. Biasanya mereka misalnya rumahnya hancur, rumahnya rusak misalnya, atau situasi yang sekarang banyak mereka di kalangan masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka membutuhkan kebutuhan pokok. Nah, sebagian besar mereka akan berada di dalam piramid yang level paling bawah. Nah, ketika kebutuhan ini tercukupi, kebutuhan dasar ini telah tercukupi, secara otomatis, karena kita memiliki resiliensi, diasumsikan bahwa masyarakat ini dapat pulih secara psikologis dengan kondisi yang normal. Dengan cara apa? Masuk di layer kedua. Dengan community dan family support, dengan dukungan dari komunitas dan keluarganya. Makanya di sini salah satu bagian penting dari PFV itu penting untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan sosialnya. Nah, diharapkan ketika mereka sudah mendapatkan dukungan dari komunitas atau dari keluarganya, mereka akan secara otomatis recover, bisa pulih dengan normal. Tetapi ada lagi kelompok yang lebih kecil lagi, yang ternyata mereka membutuhkan dukungan lebih spesifik. Nah, disinilah letak PFV. Kalau menurut piramidnya dari interagency ini, PFV berada di layer ketiga. Tetapi beberapa agensi atau beberapa organisasi di Indonesia meletakkan PFV pada level pertama, karena menganggap bahwa dukungan psikologis awal itu letaknya sebagai kebutuhan dasar. Tetapi di sini hari ini yang saya gunakan adalah rujukan dari interagency yang secara internasional kami gunakan menerapkan PFV itu pada layer ketiga, fokus non-specialized support. Jadi dukungan yang tidak spesifik, tidak pada kasus spesifik. Misalnya layanan psikososial dasar yang dilakukan atau diberikan oleh pekerja kemanusiaan atau pekerja sosial atau misalnya dokter atau perawat di rumah sakit atau di puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan tertentu. Sehingga ini kasusnya tidak fokus, tidak spesifik. Bisa dibilang kasus-kasus yang umum, general. Nah, dari sini ternyata mereka bisa kembali berfungsi secara normal. Tetapi ada lagi, sebagian yang lebih kecil lagi yang mereka membutuhkan layanan khusus. Disinilah yang kita bilang specialized services, di mana teman-teman yang biasa lakukan sebagai seorang psikolog. Misalnya konseling, psikoterapi, kemudian support group pada kasus-kasus tertentu, misalnya individu dengan trauma, misalnya individu dengan kecemasan spesifik, misalnya. Nah, ini masuk di layanan di layer tertinggi atau specialized services. Nah, PFV tidak masuk pada layanan yang paling atas. Makanya kenapa di sini PFV bukan konseling profesional dan juga bukan psikoterapi. Karena konseling dan psikoterapi letaknya ada di layer paling atas. Kepada siapa PFV diberikan? Ini beberapa ketentuannya. Yang pertama pada dasarnya PFV tadi kita sudah sampaikan bahwa ini dirancang untuk diberikan biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah terlatih, khususnya bagi pekerja dengan berinteraksi langsung pasca bencana. Ini PFV yang konvensional ya. Jadi saya sampaikan di sini di awal lebih pada PFV yang secara umum kita implementasikan atau kita terapkan pada konteks yang umum. Individu yang sudah mendapatkan pelatihan tentang prinsip-prinsip PFV, mereka dapat memberikan psychological first aid. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang mengalami peristiwa atau situasi distress, misalnya krisis atau trauma, dan bersedia berbicara dengan penyedia PFV. Di mana PFV bisa diberikan? PFV bisa dilakukan dimanapun selama tempat tersebut aman dan jauh dari bahaya. Misalnya, pasca bencana, gempa bumi atau misalnya tsunami. Nah, kita bisa berikan di camp-camp pengungsian selama tidak menimbulkan bahaya berkelanjutan. Pada dasarnya kita bisa berikan di mana aja. Ini sekali lagi ini konsep yang konvensional yang kita melakukan PFV dengan langsung. Kapan? Biasanya immediately atau pasca setelah kejadian secara langsung diberikan kepada mereka atau beberapa waktu setelah kejadian kalau memang mereka membutuhkan layanan. Nah, ini bisa diberikan kepada mereka. Nah, ini prinsipnya.
psychological first aid atau dukungan psikologis awal, kita mengenal istilahnya look, listen, and link. Lihat, dengarkan, dan hubungkan. Pada dasarnya, 3 prinsip inilah yang kita gunakan pada dukungan psikologis awal. Apa yang dilihat? Yang pertama, kita mengamati keselamatan mereka. Ketika misalnya pasca bencana, atau dalam situasi sekarang, pandemi, seperti apa nih gitu, yang mengancam atau kira-kira berhubungan dengan keselamatan mereka. Termasuk kita juga mengamati kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebutuhan yang mendesak. Misalnya, ada nggak di kalangan komunitas yang mereka pasca bencana ini terluka, dan dia membutuhkan misalnya dehidrasi, benar-benar membutuhkan layanan medis. Nah, ini yang kita amati dan kita rujuk kepada penyedia layanan tersebut. Ini yang kita gunakan dalam prinsipnya look. Nah, kemudian listen, apa yang kita dengarkan? Kita mencoba untuk mendekati mereka, untuk memahami apa yang memungkinkan mereka butuhkan. Termasuk memahami keluhan-keluhan mereka. Apa sih yang menjadi fokus saat ini, yang menjadi concern mereka, yang menjadi keprihatinan mereka apa ya? Kita mencoba untuk mendengarkan dengan konsep mendengarkan aktif. Dengarkan dan bantu mereka untuk merasa tenang. Kemudian link atau menghubungkan kemana? Pertama, akses kebutuhan dasar atau akses layanan. Perilaku dengan coping dengan distressnya, apa sih yang biasa dia lakukan untuk mengatasi situasi yang tidak menyenangkan bagi si kalau dalam konteks ini misalnya kita bilangnya penyintas ya. Nah, berikan informasi yang diperlukan, termasuk kaitannya dengan konteks pandemi. Nanti kita akan bicara lebih spesifik seperti apa kita menerapkan dalam konteks layanan jarak jauh atau lebih spesifik pada pandemi. Sekali lagi, PFV bukan mewawancarai orang-orang untuk menceritakan detail pengalaman mereka, dan ini juga bukan konseling profesional. Perlu diingat, di bagian paling bawah, kita dalam konteks humanitarian, biasanya kita sangat-sangat menekankan ada namanya prinsip do no harm. Jangan sampai layanan yang kita berikan menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Misalnya, ketika kita menanyakan mereka terkait dengan pengalaman-pengalaman traumatis yang telah mereka alami. Itu justru akan menimbulkan kecemasan atau menjadi triggering, memicu. Nah, ketika mereka tidak ingin menceritakan, it's okay. Tapi kalau mereka mau bercerita, silahkan, karena mereka punya ukurannya. Ketika seseorang biasanya, kayak sekarang misalnya, ketika kita menerima panggilan telepon terkait dengan pandemi, dia bercerita tentang limitasi-limitasi, tentang keterbatasan yang terjadi, dia jadi nggak bisa keluar, dia jadi nggak bisa mencari nafkah, ada kemarahan. Ketika penelpon, gitu, ketika klien yang berhubungan dengan kita, tingkat kemarahannya meningkat, ada pilihan buat mereka untuk berhenti. Kalau mereka berhenti, boleh. Jangan mengintegrasi, dan terakhir, jangan membuat janji yang tidak bisa kita penuhi. Ini biasanya menjadi salah satu tantangan ketika kita memberikan layanan dalam konteks service atau layanan sosial seperti yang kita lakukan. Dukungan psikologis itu kan bukan sesuatu hal yang nyata, yang dilihat, bukan sifatnya materi, tetapi berupa dukungan emosional. Terkadang ketika kita membuka layanan telepon, menumbuhkan harapan bahwa, oh, kalau saya telepon HIMSI misalnya, saya mungkin bisa dapat bantuan sembako. Nah, ini yang menjadi biasanya tantangan terbesar bagi kami pekerja yang memberikan dukungan mental health and psychosocial. Itu ada anggapan-anggapan bahwa ada dukungan lebih lanjut. Ini yang kita juga perlu pastikan, bahwa layanan yang kita berikan adalah bentuknya berupa dukungan emosional, membantu mereka untuk memahami dimensi psikologis mereka. Itu yang perlu kita tekankan sehingga tidak ada harapan lebih. Ketika kita tidak mampu menyampaikan, kita bisa sampaikan, maaf kami nggak bisa berikan itu. Atau dari awal ditegaskan, tujuan dari sesi ini apa. Sehingga itu tidak menumbuhkan harapan, dan yang membuat kita jadi seolah-olah ingin menjanjikan sesuatu, padahal kita nggak bisa melakukan itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, dan sebagai prinsip yang kita selalu pegang namanya do no harm principle. Perlu kita ingat, ini yang menjadi bagian ketika kita memberikan psychological first aid kepada mereka, bahwa reaksi selama krisis kita pasti sudah sangat-sangat familiar dengan istilah fight or flight, melawan dan bertahan atau saya harus lari. Ketika kita mengalami peristiwa yang mengancam, biasanya secara otomatis tubuh kita akan merespon dalam upaya untuk
melindungi diri kita. Hal ini membuat dimensi fisik menjadi terpengaruh, detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat, ketegangan otot, laju pernafasan, gitu kan, pupilnya melebar, jadi gemeteran, misalnya jadi pucat. Nah, ini yang menjadi salah satu bagian yang nanti kita bisa tumbuhkan kesadaran kepada mereka bahwa ini adalah reaksi yang umum. Hal yang umum yang terjadi selama periode krisis. Kaget, marah, bingung. Kok sekarang saya ke mall nih, sepi ya, nggak ada. Biasanya banyak orang-orang di sekitar, kenapa yang jadi kayak gini ya? Bingung. Jadi marah nih dengan situasi, siapa yang bertanggung jawab terhadap pandemi ini ya? Ada perasaan-perasaan yang demikian. Which is itu hal yang sangat umum, atau hal yang sangat lumrah terjadi. Dan ini kita bantu mereka untuk menyadari reaksi-reaksi yang demikian. Nah, bagaimana PFW itu bekerja? Yang pertama, dia membantu seseorang dalam situasi krisis atau darurat untuk dengan cara menunjukkan empati. Kita benar-benar memahami mereka, mendengarkan, gitu. Dan fokus pada pemberian servis atau layanan PFW ini, kita berfokus pada reaksi saat itu. Kita tidak lagi bertanya tentang histori atau tentang riwayat yang telah dia alami. Bagaimana kekerasan yang terjadi, bagaimana situasi pandemi yang menimpa keluarganya. Misalnya ada salah satu anggota keluarga yang meninggal gara-gara COVID-19, kemudian dia terdiskriminasi, dia mendapatkan stigma, dia jadi cemas, atau dia habis bertemu dengan salah satu tetangga yang ternyata keluarganya teridentifikasi COVID-19. Misalnya. Nah, itu kan menimbulkan kecemasan. Kita tidak berbicara tentang histori apa yang telah terjadi, tetapi kita berfokus pada reaksi saat itu. Apa ya reaksinya? Oh, belakangan saya jadi nggak bisa tidur. Saya jadi suka deg-degan. Saya jadi gelisah nih. Saya jadi setiap pagi bangun tidur, saya selalu cek Facebook untuk dapetin update dari kementerian. Misalnya. Kan di sini, di Myanmar misalnya, Kementerian Kesehatan di sini itu, mereka merilis berita sehari 2 kali. Jam 8 pagi, jam 8 malam. Untuk melihat. Nah, ternyata itu juga menimbulkan kecemasan bagi masyarakat. Di satu sisi itu terbantu, tetapi bagi sebagian besar masyarakat, mereka selalu berjaga-jaga. Besok berapa banyak lagi ya kasus yang akan dirilis sama pemerintah ya? Nah, fokus pada reaksi saat itu, apa ya yang menimbulkan kecemasan bagi dia di saat itu. Jadi kita fokusnya pada reaksi saat itu. Dengan cara apa? Mendengarkan secara aktif. Bagaimana mendengarkan secara aktif, nanti kita akan bahas pada beberapa slide berikutnya. Kita bantu mereka, kita bilangnya istilahnya di sini grounding. Kalau saya bilangnya nginjek bumi, paling mudah. Dengan menormalkan rasa khawatir dan emosi yang lain, yang negatif itu. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dengan situasi yang terjadi. Prinsipnya adalah menormalkan. Membuat mereka merasa tenang. Hanya sebatas itu. Kajiannya dari PFW. Termasuk di dalamnya juga mempromosikan coping perilaku yang sehat. Daripada saya biasanya kalau misalnya cemas, saya gelisah, saya minum alkohol misalnya, mabuk-mabukan atau merokok misalnya. Nah, kita bantu mereka untuk menemukan coping perilaku yang lebih positif. Ngapain ya? Oh, baca buku misalnya, bercerita dengan teman, telepon misalnya. Oh, saya nggak bisa ketemu nih. Oke, bisa nih, caranya gimana? Misalnya melakukan panggilan video sambil kita nonton bareng. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan perilaku-perilaku coping yang lebih positif. Jika diperlukan, kita bisa merujuk atau mengarahkan pada bantuan praktis. Misalnya, mereka terkait dengan kendala kebutuhan pokok nih, karena dia sudah 1 bulan belakangan atau 2-3 minggu belakangan suaminya nggak bekerja. Tetapi ini ada kehidupan yang harus berjalan. Dia butuh nih bantuan praktis. Pasti ketika dia bicara sama kita, ada kecemasan, kalau saya nggak bisa menafkahi keluarga, saya nggak bisa makan nih, anak saya punya bayi misalnya. Nah, itu kan kaitannya dengan masalah praktis. Kemana nih? Ada nggak bantuan praktis yang bisa diberikan? Oh, ternyata ada di beberapa wilayah, atau misalnya Kementerian Sosial melalui lembaga tertentu telah mendistribusikan. Nah, informasi ini juga perlu disampaikan kepada mereka. Dan kita perlu mendapatkan itu. Yang terakhir, bagaimana PFW itu bekerja lebih pada bagaimana pentingnya untuk menjaga atau mempertahankan dukungan sosial. Makanya kenapa WHO atau WHO belakangan telah mengganti istilah daripada social distancing, kita tidak lagi menggunakan istilah social distancing. Karena kita nggak boleh distance secara sosial.
istilah yang WHO atau WHO gunakan sekarang lebih pada physical distancing, menjaga jarak fisik, karena itu yang harus dijaga. Jarak fisik kita yang harus dijaga, bukan jarak sosialnya. Karena kita harus tetap terhubung dengan lingkungan atau dukungan sosial kita meskipun lewat media online. Itu yang penting, dan sepertinya beberapa rekan-rekan di kemarin banyak sekali broadcast saya masih dapetin, kita masih menggunakan istilahnya social distancing. Padahal itu kita sudah tidak menggunakan istilah social distancing. Yang kita banyak gunakan adalah physical distancing. Karena yang butuh dijaga adalah jarak fisik, bukan jarak sosialnya. Nah, ini adalah pertimbangan tambahan ketika kita memberikan PFA atau Psychological First Aid dalam konteks pandemi. Yang pertama, interaksi antara penyedia PFA dengan penyintas atau masyarakat yang terdampak dilakukan dalam konteks jarak jauh atau melalui media online, melalui ponsel. Pengecualian bagi pekerja garis depan, misalnya dokter dan perawat. Kalau PFA yang konvensional yang biasanya kita berikan dalam konteks bencana, kita berikan secara langsung, bertemu dengan komunitas, dengan masyarakat terdampak. Tapi kali ini, ketika itu dilakukan dalam konteks pandemi, biasanya PFA dilakukan dalam konteks jarak jauh. Nah, ketakutan dan kekhawatiran ini tidak hanya terkait dengan pandemi, tetapi ada masalah praktis dan emosional yang juga menjadi dampak adanya wabah ini. Misalnya, potensi kekerasan terhadap anak ini meningkat. Karena biasanya orang tua anaknya pengen keluar. Ini kan hal yang umum ya, yang terjadi pada anak-anak. Dia nggak boleh keluar, nggak boleh bermain. Sekarang nggak boleh nih, harus stay di rumah terus. Tetapi secara psikologis orang tuanya ini juga cemas nih. Tapi dia tidak tahu bagaimana mengatasi kecemasan yang terjadi pada dirinya. Dia pun juga nggak aware, tidak sadar dengan kondisi psikologisnya. Sehingga ketika anaknya mulai bandel, pengen keluar, nangis, merengek, dan lain-lain, dipukul misalnya. Nah, perilaku-perilaku kekerasan ini meningkat dalam konteks pandemi. Termasuk KDRT dan istilahnya intimate partner violence, kekerasan pasangan intim, ini juga meningkat terjadinya. Karena itu tadi, kondisi psikologis yang tidak stabil terkait dengan pandemi, termasuk kondisi perekonomian yang sedang sulit membuat mereka jadi meningkat kekerasan karena tidak mampu mengatasi kondisi psikologisnya. Termasuk penyalahgunaan zat dan kecemasan terkait dengan kesulitan ekonomi yang parah. Jadi ini masalah praktis tambahan yang memungkinkan terjadi dalam konteks pandemi. Sedikit berbeda dengan konteks ketika ini berlaku dalam konteks bencana alam. Ini perbedaannya. Jadi ketika kita bedakan dalam konteks pandemi dibandingkan dengan bencana alam, biasanya kalau dalam konteks bencana alam itu kan periode tertentu ya, misalnya tsunami atau gempa bumi. Itu terjadi dalam masa-masa tertentu, setelah itu berakhir. Atau tsunami itu langsung terdampak, masyarakat setelah itu selesai. Tetapi kalau dalam konteks pandemi, kita nggak tahu nih, nggak pasti. Kapan ya pandemi ini akan berakhir? Gitu. Nah, situasi krisis yang berkepanjangan ini yang juga menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang berdampak jangka panjang ketika kita tidak memberikan dukungan psikologis awal dengan cepat kepada mereka, karena situasinya berkepanjangan dan tidak pasti. Selain itu adalah virus. Seandainya virus corona itu sebesar-besar ini, dan kita bisa lihat dengan jelas, itu pasti kita jadi bisa menghindari. Oh, ada virus corona di lantai. Oh, ada hijau-hijau, itu berarti ada corona. Sayangnya, virus yang tidak nampak ini membuat kecemasan itu jadi lebih meningkat. Kalau gempa bumi kan saya bisa rasain, oh ya, lantainya bergoyang, termasuk belakangan ada misalnya aplikasi dari BMKG, saya bisa deteksi. Tapi kalau corona kan nggak bisa. Nah, karena virus yang tidak nampak dan tidak bisa terlihat ini justru menimbulkan kecemasan yang berlebihan dan juga bisa memunculkan perilaku-perilaku misalnya obsesif yang berlebihan. Dia sudah pakai APD, alat pelindung diri, tetapi ternyata tidak sesuai dengan protokol misalnya. Bahkan nggak semestinya nih. Itu kan kaitannya sama perilaku. Saya pikir teman-teman yang bekerja di dimensi psikologis, saya sangat-sangat paham bagaimana perubahan perilaku itu. Behavior change itu kan nggak mudah.
Ini juga menjadi salah satu hal yang kita pertimbangkan bagaimana situasi pandemi itu berdampak terhadap dimensi psikologisnya ketika kita bandingkan dengan konteks bencana. Agak berbeda. Yang terakhir adalah lebih pada adanya stigma sosial. Ketika misalnya ada anggota keluarga yang meninggal atau terluka pasca bencana alam, kita akan dengan mudah menguburkan mereka atau menghadiri pemakaman mereka. Bahkan kita akan datang ke rumah keluarganya untuk memberikan dukungan sosial. Kalau ini, ada anggota keluarga yang meninggal karena teridentifikasi COVID-19, maka dia pasti nggak akan ditengok nih sama keluarganya. Bahkan setelah sembuh, misalnya pasien sembuh pun, gitu. Ketika ada beberapa pasien sembuh, ketika dia kembali ke masyarakat, tidak akan mudah baginya untuk diterima secara sosial. Ini juga yang menjadi pertimbangan tambahan ketika kita menerapkan, membedakan antara situasi pandemi dengan bencana alam. Karena COVID-19 ini sangat tinggi, sangat syarat dengan adanya stigma sosial. Ini beberapa pilihan bagaimana PFV itu bisa diberikan. Kepada siapa sih? Remote PFV atau PFV jarak jauh itu bisa diberikan. Pertama adalah seseorang dalam karantina mandiri. Ketika seseorang memutuskan untuk karantina mandiri di rumahnya. Dia merasa kesepian, dia merasa jenuh dengan keseharian, tiap hari saya cuma di satu ruangan ini aja. Nah, ketika dia membutuhkan bantuan, dia bisa mendapatkan layanan PFV. Atau masyarakat umum, ketika mereka menelpon untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan dukungan. Termasuk petugas kesehatan yang bekerja langsung, berinteraksi langsung dengan pasien, atau pekerja sosial yang memberikan dukungan terkait dengan layanan-layanan sosial kepada pasien. Pasien yang telah pulih, misalnya ada sekelompok masyarakat, sekelompok pasien yang telah pulih dari COVID-19, dan mereka membutuhkan dukungan psikologis awal, mereka pun juga bisa mendapatkan layanan psychological first aid atau dukungan psikologis awal, termasuk keluarga dan teman-teman almarhum. Ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal karena positif COVID-19, pasti secara psikologis mereka juga terdampak. Nah, mereka bisa mendapatkan akses ini. Termasuk orang-orang tua dan pengasuh-pengasuh dengan anak-anak yang tinggal di rumah karena sekolahnya ditutup nih, kan di Indonesia sekarang sudah umum ya, bahwa anak-anak udah mulai sekolah di rumah, anaknya jenuh, pasti orang tua pun juga itu beban tambahan nih. Biasanya pagi jam 7 sampai jam 3 sore anak-anak di sekolah, saya bisa santai, saya bisa melakukan pekerjaan rumah, kali ini ada banyak anak-anak di rumah. Itu pun juga menimbulkan kejenuhan, menimbulkan beban tambahan bagi orang tua, karena anaknya juga mungkin ada perilaku-perilaku yang biasa kan kenakalan anak kecil gitu kan. Nah itu juga burden atau tekanan yang dialami orang tua karena anaknya tinggal di rumah, itu bisa diberikan kepada mereka untuk membantu. Lansia atau individu-individu yang tinggal sendirian atau mereka yang terisolasi, yang mereka akan merasa sangat-sangat terbantu ketika mereka mendapatkan panggilan berkala. Nah, ini juga bisa diberikan kepada kelompok-kelompok ini. Atau terakhir, kelompok lain yang mereka sudah memiliki kerentanan. Sebelum COVID-19, mereka sudah memiliki gejala atau permasalahan psikologis. Misalnya mereka dengan kecemasan sebelumnya, atau mereka dengan masalah kesehatan mental sebelumnya, atau mereka sudah memiliki riwayat penyalahgunaan zat sebelumnya, sebelum COVID-19. Nah, itu juga menjadi salah satu target populasi atau kelompok-kelompok yang bisa diberikan layanan psychological first aid atau layanan psikologis jarak jauh. Nah, ini yang bagaimana tadi kita sudah sedikit singgung bagaimana penerapan psychological first aid dalam prinsip-prinsipnya. Nah, ketika kita menerapkan di sini look, lihat, listen, dengar, dan hubungkan, apa yang kita lihat? Yang pertama adalah kita mencoba untuk memahami situasi terkini yang terjadi pada konteksnya penelpon. Nah, kali ini kita sudah bicara dalam konteks layanan psychological first aid jarak jauh. Apa yang kita lihat situasi? Bagaimana situasi penelpon ini saat ini berada? Nanti kita akan bicara lebih detail lagi. Siapa yang mencari atau membutuhkan bantuan? Misalnya teman-teman HIMSI dan teman-teman IPK kan sudah mulai membuka layanan nih. Itu termasuk salah satu bagian dari prinsip loop. Siapa yang mencari atau membutuhkan bantuan? Termasuk kita mengidentifikasi faktor-faktor risiko. Dia tinggal di mana ya? Dia tinggal di kecamatan atau di kota yang ternyata prevalensi
kasusnya tinggi. Pasti faktor risiko itu juga berdampak terhadap kecemasan atau kekhawatiran dari si penelpon. Kebutuhan penyintasnya ini apa ya? Dia membutuhkan dukungan psikososial atau dia membutuhkan dukungan praktis. Biasanya ini kita juga identifikasi saat kita bercerita atau telepon dengan mereka. Termasuk reaksi emosi yang pada umumnya muncul. Kecemasan, kekhawatiran, gelisah, reaksi-reaksi ini. Listen, bagaimana kita menerapkan? Kita terapkan dalam konteks ketika kita memulai percakapan. Nanti kita akan ada satu bagian yang akan mendefinisikan bagaimana sih caranya memulai percakapan. Bagaimana mengenalkan diri, misalnya. Bagaimana memberikan perhatian dan mendengarkan aktif, bagaimana kita membantu mereka untuk mengakui perasaan mereka, termasuk menenangkan ketika mereka dalam kondisi yang distres, dan bertanya. Bantu untuk mereka menemukan solusi terkait dengan masalah-masalah praktis ataupun masalah emosional. Bantu untuk menemukan, bukan untuk memberikan bantuan yang kita bisa menyelesaikan masalah mereka. Kita bantu mereka untuk menemukan solusi, bukan kita yang memberikan bantuan langsung. Misalnya, kaitannya dengan masalah sembako tadi yang saya bilang. Kita bantu mereka untuk berpikir bagaimana caranya, atau kita punya link nih ternyata. Oh ya, saya dapat pengetahuan kemarin, minggu lalu ada informasi bahwa Dinas Sosial akan membagikan bantuan sosial berupa sembako dan misalnya uang tunai di daerah atau kecamatan tertentu. Nah, informasi itulah yang kita berikan. Bukan kita yang memberikan sembako kepada mereka, tetapi kita membantu menemukan solusi untuk mengatasi masalah praktis mereka. Oh, dia seorang ibu yang belakangan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga karena situasi seperti ini. Nah, gimana caranya? Oh, ternyata ada nih di P2 TP2 mungkin kayak gitu. Untuk kita rujuk nih. Oh, berarti ada nih. Ternyata saya punya rujukan, saya punya link gimana untuk mengatasi. Bukan saya yang membantu, tetapi saya rujuk mereka. Inilah yang kita masukkan dalam proses link atau menghubungkan. Bagaimana mendapatkan akses informasi. Oh, ternyata dari look tadi dipahamin situasinya ternyata dia di karantina nih. Tetapi dia nggak dapat internet nih. Kalau di Malang dan di Indonesia saya pikir hampir semua lokasi tidak masalah ya terkait dengan akses internet, tetapi di sini misalnya di Myanmar itu di beberapa state, di beberapa provinsi karena situasinya konflik sebelumnya, terkadang ada hari-hari tertentu, ada minggu-minggu tertentu yang itu tidak memungkinkan untuk mereka mendapatkan akses internet karena akses internetnya diblok sama pemerintah. Nah, ini juga menjadi bagaimana ya gitu kita menghubungkan mereka dengan orang-orang yang dicintai atau dengan dukungan sosial. Termasuk masalah praktis dan mendapatkan bantuan lebih lanjut. Jadi ini secara umum bagaimana kita menerapkan. Ini beberapa tipe call service atau layanan panggilan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah daily call yang tadi saya sudah sebutkan. Ketika ada kelompok-kelompok di mana daily call ini ada sekelompok relawan yang melakukan panggilan secara berkala kepada orang-orang tertentu yang mereka akan terbantu nih ketika mendapatkan panggilan harian. Biasanya lansia atau mereka-mereka yang tinggal sendirian atau individu dengan disabilitas misalnya. Mereka yang terisolasi atau di karantina, mereka jauh dari jaringan sosial misalnya. Kita melakukan daily call hanya untuk melihat kabarnya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Dan kesehatannya ngapain aja sehari? Gimana semalam bisa tidur nggak? Nah, itu adalah daily call. Hanya untuk ngecek aja. Call centers. Call center ini biasanya seperti kita udah punya belakangan saya lihat dari IPK ya, dari HIMSI dan IPK sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kita punya call center 119 extension 8, itu adalah salah satu contoh dari call center di mana bekerja sama dengan pihak berwenang. Dalam hal ini, kalau di Indonesia adalah Kementerian Kesehatan. Untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait, kalau ini kan isunya, kalau call center ini biasanya lebih ke hal yang umum nih. COVID-19 secara umum, plus kalau misalnya mereka butuh layanan psikologis, dia akan kemana nih layanannya. Kalau call center ini biasanya terpusat dan dia di-manage atau dikelola oleh pemerintah. Nah, kalau helplines ini lebih pada layanan spesifik. Misalnya, kan saya udah lihat nih beberapa teman-teman IPK Jatim nih punya list nomor telepon termasuk teman-teman HIMSI Malang. Ada nomor telepon yang bisa dihubungin kalau mereka butuh layanan psikologis. Tetapi ada jam-jam tertentu yang harus diikuti. Nah, ini adalah contoh dari helplines. Bagaimana mereka bisa mendapatkan panggilan terkait dengan kebutuhan emosional atau psikososial mereka ketika mereka membutuhkan bantuan. Biasanya kalau helplines ini sesuai dengan perjanjian
atau jam-jam tertentu di mana mereka bisa menelepon. Call center yang disesuaikan dengan kebutuhan atau bantuan praktis, ini lebih hal yang umum. Jadi misalnya ada call center kaitannya, kayak misalnya P2, TP2, misalnya. Mereka punya call center untuk gender-based violence, atau beberapa NGO di Indonesia, mereka punya call center untuk kasus-kasus domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga, misalnya. Jadi spesifik, mereka memang isunya isu masalah spesifik. Ini beberapa contoh call center yang bisa diterapkan dalam konteksnya psychological first aid. Mereka bisa mengintegrasikan PFA ke dalam layanan yang telah berjalan. Nah, ini adalah pertimbangan dalam merencanakan dukungan jarak jauh. Yang pertama adalah saluran komunikasi yang paling tepat. Apa ya yang umum bagi masyarakat di kota tempat saya tinggal yang familiar, yang mudah bagi mereka. Kayak misalnya di Indonesia sebagian besar kita misalnya pakai WhatsApp. WhatsApp itu paling gampang nih. Berbeda sama di sini nih. Kalau di sini masyarakat di sini lebih umum mereka pakainya Facebook atau Viber dibandingkan dengan WhatsApp. Kalau WhatsApp kan di Indonesia lebih populer dibandingkan di sini. Di sini WhatsApp nggak terlalu populer. Mereka lebih populer pakai Viber. Atau ada salah satu provinsi yang sangat dekat dengan perbatasan Cina, mereka itu lebih familiar pakai WeChat. Karena koneksinya lebih bagus dan itu lebih karena WeChat kan dari Cina ya, dan itu memudahkan mereka dan hampir sebagian besar masyarakat di provinsi itu menggunakan WeChat. Nah, itu adalah saluran komunikasi yang paling mudah. Nah, itu yang kita harus tentukan. Apa ya kalau kita mau bikin call center misalnya, nomor telepon nih, atau pusat panggilannya seperti apa? Nah, itu kita harus pertimbangkan pertama, yang media yang umum, yang mudah digunakan oleh penelpon atau masyarakat secara luas. Yang kedua adalah jam buka layanan. Jam berapa ya yang masyarakat itu paling mudah? Oh, mungkin kita nggak buka dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Karena sebagian besar dari ini layanan khusus buat ibu rumah tangga. Kalau kita buka jam 6 sampai jam 8 pagi, mungkin di jam-jam itu mereka lagi sibuk, lagi masak. Pasti nggak akan banyak yang akses nih. Oke, kita bukanya setelah jam 8 misalnya. Itu juga yang harus kita tentukan sesuai dengan target populasi. Oh, ini layanan call center khusus buat remaja. Usia misalnya SMP, SMA. Nah, ketika kita buka jam 8 sampai jam 3 sore, mungkin akan sedikit yang mengakses, karena biasanya mereka akan sangat disibukkan dengan aktivitas di sekolah, karena mereka masih sekolah dari study from home, gitu, dari rumahnya, gitu kan. Sehingga layanan itu nggak akan banyak diakses. Tapi kalau layanan itu spesifik tujuannya buat remaja, kita taruh waktunya setelah misalnya jam 5 sore atau setelah jam 6. Nah, ini juga harus kita perhitungkan. Siapa ya asas penerima manfaatnya. Termasuk kita harus mempertimbangkan juga bagaimana cara menyebarkan informasi terkait dengan layanan. Oh, kita punya flyer. Mungkin nggak kita print, tetapi flyer itu dalam bentuk yang kita distribusikan lewat chatting. Kita sebar. Atau kita punya video, kita bikin video edukasi terkait bagaimana mengatasi kecemasan pasca COVID-19. Nah, informasi ini juga bisa kita bikin dan kita sebarkan kepada mereka, baik itu selama sesi. Kadang kan sesi online seperti ini tuh agak sedikit banyak kendalanya ya. Nah, ketika informasi tidak kita sampaikan dengan bagus, medianya apa? Oh, setelah sesi kita bisa kirimkan nih leaflet atau flyer kepada mereka. Termasuk pertimbangan keamanan dan privasi bagi penelepon dan penyedia layanan. Misalnya, kok ternyata ketika saya memfollow up pada kasus-kasus tertentu, si klien A ini, si penelpon A ini misalnya, kalau telepon itu dia isunya masalahnya terkait dengan kekerasan yang biasa dilakukan oleh suaminya. Tetapi ketika saya chat, misalnya, chatnya itu masuk, terbaca sudah, gitu. Sudah centang 2, sudah biru gitu kan. Tetapi lama sekali nggak dibalas gitu. Oh, ternyata ketahuan belakangan bahwa ternyata handphonenya itu cuma satu dan itu gantian sama suaminya. Berarti kan itu kaitannya dengan keamanan dan privasi bagi si penelpon. Ternyata nggak bisa kalau saya chat ke dia. Harus benar-benar saat telepon, kalau dia telepon, dia memutuskan untuk telepon, artinya saat itu dia benar-benar free, mungkin suaminya tidak di sana, dia bisa dengan bebas bercerita, sehingga tidak memungkinkan ketika saya melakukan layanan dalam bentuk chatting kepada dia. Karena bisa jadi suaminya pun yang membaca. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Termasuk alat komunikasi yang digunakan selain familiar juga memudahkan atau mudah bagi si penerima telepon untuk menemukan troubleshooting, atau kalau misalnya ada kendala-kendala teknis seperti sekarang misalnya.
Saya pikir teman-teman sudah familiar dengan Zoom. Ketika saya minta klien saya, oke, kita login pakai Zoom ya, pasti dia nggak akan mudah, gitu. Sulit gitu. Nah, apa yang mudah? Oh, dia lebih familiar pakai WhatsApp. Oke, saya pakai WhatsApp. Itu yang menjadi hal yang kita pasti pertimbangkan sebelum kita merencanakan ketika kita akan memberikan layanan dukungan jarak jauh. Persiapan, ini beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, alangkah lebih baiknya jika kita memiliki pedoman atau panduan untuk menjawab panggilan atau telepon. Yang kedua adalah form. Form yang kita gunakan atau alat untuk mencatat, gitu kan? Misalnya informasi dasar, informasi statistik terkait dengan usia dan jenis kelaminnya, nama, usia, jenis kelamin. Gitu kan. Kalau misalnya kita bertemu langsung dengan klien, biasanya kita kenal istilahnya informed consent, di mana kita mencatat dan kita menginformasikan kepada dia. Nah, karena ini bantuan yang diberikan secara online atau lewat telepon, yang sangat-sangat butuh diperhatikan kaitannya dengan etika adalah persetujuan lisan dari si penelpon. Ketika si penelpon tidak menginginkan untuk mencatat informasi dasar dari mereka, kita tidak seharusnya melakukan pencatatan. Jadi persetujuan secara lisan itu harus kita dapatkan. Sebagai ganti, kalau kita inform consent kan kita minta mereka untuk menandatanganinya. Karena ini konteksnya lewat telepon dan kita tidak mungkin mendapatkan tanda tangan dari si penelpon, maka kita harus mendapatkan persetujuan secara lisan bahwa dia tidak keberatan, bahwa dia boleh, dia memberikan consent kepada kita untuk melakukan pencatatan terhadap informasi dasarnya. Itu terkait dengan pencatatan. Yang ketiga, terkait dengan informasi terkini. Jadi sebelum kita memutuskan untuk membuka layanan panggilan, kita pun juga harus dapat update informasi tentang COVID-19. Di mana ya situs-situs yang reliable, yang saya bisa mendapatkan update informasi terbaru tentang bagaimana virus itu menyebar. Karena ada di beberapa lokasi misalnya, mereka punya keyakinan negatif terkait dengan, oh ternyata virus itu dengan mudah bisa menyebar lewat udara. Jadi saya harus tetap pakai masker nih. Padahal kan nggak semudah itu. Harus lewat droplet, lewat cairan yang kemudian masuk ke saluran nafas. Tetapi ada sebagian yang meyakini itu nih. Nah, itu juga yang kita harus dapatkan informasi yang akurat. Karena dengan informasi yang akurat yang kita dapatkan, itu akan membantu mereka untuk mengatasi kecemasan mereka. Jadi kita juga harus punya update. Kemana ya situs rujukannya? Oh, kita punya situs rujukannya dari Kementerian Kesehatan. Misalnya. Oh, dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Atau ada beberapa informasi yang kita dapetin. Oh, WHO, WHO misalnya. Mereka punya informasi terkini yang selalu terupdate. Itu kita juga harus punya itu. Itu yang harus kita siapkan. Termasuk prosedur kapan dan bagaimana merujuk pada orang-orang yang mengalami distress atau distress psikologis yang parah. Prosedurnya gimana nih kalau kita melakukan rujukan lewat telepon? Dia kita sudah tanganin lewat telepon, kemudian saya harus merujuk. Rujukannya kemana nih? Saya cuma seorang konselor. Saya cuma seorang perawat di puskesmas. Dia butuh nih layanan lebih lanjut nih. Psikolog di Malang siapa ya? Nah, itu kita pun juga harus tahu platformnya. Kita harus tahu informasi. Daftar tautan yang diperbarui dan informasi-informasi yang kita bisa berikan kepada mereka terkait dengan materi psikoedukasi. Kalau sudah selesai sesi, nanti saya akan kasih nih apa materinya, baik bentuk berupa video kah, dalam berupa flyer kah, atau seperti apa. Dan kirimnya kemana? Biasanya kalau misalnya panggilan-panggilan itu berasal dari panggilan-panggilan yang anonimus, yang tidak, misalnya lewat pusat panggilan 119, misalnya. Kita kan tidak tahu nih, penelpon ini dari mana, bagaimana mengontak mereka. Nah, kita bisa memberikan rujukan, kemana harus diberikan. Informasi ini harus, mereka bisa akses kemana ya? Itu bisa menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan bagi kita untuk memberikan layanan. Ini misalnya, ini saya bisa kasih contoh ya, saya akan stop share-nya, saya akan tunjukin bagaimana informasi itu bisa bersumber. Misalnya, nih, share screen-nya udah ganti, Safari ya. Nah, ini adalah contoh dari pusat rujukan atau pusat informasi yang saya kembangkan di Myanmar, yang ini bisa menjadi salah satu informasi ketika mereka helpline dengan masyarakat nih. Oke, silahkan akses ke mspss.myanmar.org. Di situ mereka bisa mendapatkan informasi apa aja terkait dengan COVID-19.
Baik itu, ini berisi video nih dalam bahasa Burmese ya ini. Kemudian bagaimana mengatasi stigma, diskriminasi, termasuk ini adalah bagaimana mengatasi kecemasan, gitu kan, yang dikembangkan, yang sudah ditranslate, diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa lokal di sini. Bahasa Burma, bahasa Rohingya, bahasa Karen, dan bahasa Kachin. Ada beberapa bahasa daerah. Jadi ini isinya sama nih, tetapi dia diterjemahkan. Termasuk di dalamnya ada IAC, ada material. Gitu. Ketika itu panggilannya berupa panggilan anonimus, kita udah bisa arahkan mereka. Oke, silahkan kunjungin situs ini. Ini salah satu contoh yang ini di Indonesia nih. Terima kasih nih buat Mbak Wati, kalau Mbak Wati join sama kita. Ini juga salah satu media yang kita bisa gunakan. Beberapa yang bisa digunakan, termasuk di dalamnya ada referral nih. Ini rujukan. Nah, pusat rujukannya kemana ya? Oh, kalau ada di wilayah Yangon nih, kemana nih? Saya bisa mendapatkan akses layanan psikolog nih. Ada nih, oh berdasarkan saya tinggalnya di Dagon nih. Oh, ada biro psikologi namanya ini kontak personnya. Oh, ternyata kasus lebih spesifik. Ini yang baru kita kembangkan dalam konteks pandemi ya. Kita punya rujukan spesifik nih. Kemana nih? Oh, ada kontak personnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu sumber informasi yang kita bisa sampaikan kepada mereka. Alur-alur rujukannya. Ini sudah berdasarkan provinsi. Ini menjadi salah satu bagian dari bagaimana kita memberikan informasi terkait dengan pandemi. Yang poin nomor ini tadi. Oke, saya share ulang PowerPoint-nya. Nah, poin terakhir ini yang terkadang sedikit diabaikan, dukungan untuk para staff. Atau bagi kita nih, bagi kita penyedia layanan. Bagi pekerja garis depan yang memberikan layanan PFA. Dukungan untuk staf dan sukarelawan. Ini terkadang karena kita bekerja dalam shift-shift yang cukup padat, sehingga secara psikologis kadang kita kurang memperhatikan dimensi psikologis kita, kita udah capek, ini udah burn out, udah jenuh nih. Nah, ini pun juga harus menjadi salah satu hal yang kita persiapkan sebelum kita memberikan layanan atau dukungan jarak jauh. Persiapan. Kalau tadi kan beberapa hal yang ada nih, panduan atau informasi apa yang harus kita siapkan sebelum kita membuat panggilan jarak jauh. Nah, sekarang kita persiapkan nih bagaimana mempersiapkan sebelum kita melakukan panggilan jarak jauh. Biasanya selama wabah COVID-19, penerima telepon atau kita bekerja dari rumah, bukan dari pusat layanan panggilan. Penting untuk memastikan bahwa lingkungan fisik di mana kita menerima telepon itu terjaga betul kaitannya dengan privasi dan menghindari adanya gangguan selama panggilan. Jangan sampai ketika kita lagi dengerin klien lagi cerita, penelpon lagi cerita asli-asli, tahu-tahu ada yang masuk ke kita nanyain, ini di mana? Kunci mobil di mana ya? Nah, itu yang harus kita benar-benar pastikan bahwa tempat di mana kita menerima panggilan itu harus benar-benar terjaga privasinya dan menghindari gangguan selama panggilan. Pasti kebayang nggak kalau kita lagi telepon seseorang, kemudian lawan bicara kita ini tiba-tiba terinterupsi nih karena satu dan lain hal. Kita pasti ngerasain nggak enak ketika kita lagi asik curhat. Hal yang sama yang kita bisa bayangkan ketika kita menerima panggilan dan klien ini lagi bercerita hal-hal yang cukup serius. Kemudian ada distraction, ada hal yang mengacau panggilan. Gunakan ruangan khusus yang memungkinkan kalau memang ternyata panggilan itu digunakan untuk misalnya konferensi video. Pastikan bahwa nggak ada yang masuk, nggak ada yang ngetuk pintu misalnya. Oh, berarti kalau Adib nih lagi di depan telepon, dia udah pasang headset, kita sampaikan ke orang-orang rumah, dia sudah tahu. Kalau saya sudah di depan telepon, di depan laptop, dan saya pasang headset, dan saya kelihatan serius ngadepin laptop, berarti dia sudah tahu bahwa saya sedang ada klien, meskipun online. Nah, itu juga informasi kita sampaikan untuk meminimalisir adanya gangguan selama kita memberikan layanan panggilan. Pilih tempat yang tenang, yang benar-benar tidak ada gangguan. Terakhir, biasanya pusat-pusat panggilan 24 jam dalam seminggu, mereka banyak menerima panggilan di malam hari. Khususnya bagi mereka-mereka yang sebelumnya sudah memiliki etiologi riwayat, baik itu penyakit kronis, penyakit fisik, atau pre-existing kondisi psikologis sebelumnya.
Nah, biasanya mereka cenderung lebih intens, lebih banyak melakukan panggilan dibandingkan komunitas pada umumnya. Nah, staf-staf yang bekerja pada shift-shift ini, pada shift-shift malam ini, mereka sangat-sangat butuh mendapatkan dukungan tambahan. Baik itu terhadap kaitannya dengan pelatihan tambahan, bagaimana mengatasi penelpon yang cukup cukup challenging, itu cukup susah misalnya diatasi. Bagaimana memberikan dukungan lebih lanjut kepada staf yang memberikan layanan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan tambahan sebelum kita mempersiapkan panggilan. Nah, ketika kita udah mulai menjawab panggilan, ini hal yang harus kita juga perhatikan. Pertama, PFV itu, karena kita panggilannya jarak jauh, tadi kita udah bicarakan bahwa PFV itu panggilannya jarak jauh, alat komunikasi yang akan kita gunakan ini hanya visual atau bisa audio visual misalnya. Atau klien lebih memilih atau penelepon lebih nyaman kalau dia tidak terlihat, atau sebaliknya, dia lebih nyaman kalau itu pakai audio visual. Nah, ketika ternyata kontak itu hanya lewat visual seperti yang sekarang, komunikasi dengan saya kan hanya sebatas visual. Nah, audio. Sehingga pastikan bahwa kita berbicara dengan perlahan, jelas, dan tenang. Gunakan empati dan kehangatan untuk memodulasi suara kita. Suara yang tenang, yang mudah dipahami oleh mereka, penekanan-penekanan pada kata-kata tertentu misalnya. Itu ketika kita bicara hanya melalui media audio. Dengarkan dengan penuh perhatian dan tunjukkan ekspresi memahami. Ketika kita bertemu dengan klien secara langsung, kita bisa melihat nih ekspresi dari lawan bicara kita. Kontak matanya, mereka mengangguk, itu kan salah satu kriteria mendengar aktif yang kita pelajarin di kelas ya. Dan dalam konteks yang keseharian. Tetapi ketika dalam konteks telepon, kayak gimana ya perhatian menunjukkan ekspresi memahami? Kayak sekarang, saya kan nggak ngerti, saya cuma ngadepin laptop nih. Apakah partisipan, apakah 65 orang yang saat ini sedang mendengarkan saya ini benar-benar mendengar aktif atau enggak? Saya kan nggak tahu nih. Saya cuma seolah-olah saya bicara dengan layar komputer nih. Nah, bagaimana kita mampu menunjukkan ekspresi bahwa kita memahami? Oh, iya, iya. Misalnya, kayak gitu. Jadi bagaimana kita benar-benar memahami, karena kita bicara lewat media telepon. Bantu mereka untuk mengakui perasaan. Karena biasanya mereka mengalami situasi yang cukup berat, frustasi, gitu kan. Nah, pahamin mereka untuk menerima atau mengakui perasaan mereka. Fokus biasanya penelpon itu banyak sekali yang mereka ceritakan. Oh, saya merasa gelisah belakangan, saya takut, saya cemas, termasuk belakangan saya sudah nggak bisa lagi bekerja, dan lain. Banyak sekali isu yang mereka sampaikan. Nah, bantu mereka untuk mereka bisa fokus pada sesuatu yang menjadi concern, atau karena kan kita nggak mungkin ya, apalagi untuk panggilan-panggilan yang sifatnya sukarela nih. Kan kita volunteer biasanya. Nah, nggak mungkin kita menghabiskan waktu 2 jam penuh hanya untuk satu orang penelpon misalnya. Kita bantu mereka untuk fokus. Oke, sekarang yang menjadi fokus atau kendala utama, menjadi fokus pembicaraan kita saat ini apa ya? Membantu mereka untuk mengatasi kecemasannya, membantu mereka untuk menemukan solusi terkait dengan kebutuhan praktis, misalnya. Kebutuhan mendesaknya, misalnya dia butuh akses, ternyata dia tujuannya telepon itu untuk dapat informasi di mana mendapatkan akses sembako nih. Nah, kalau kita punya informasi, kita bisa sampaikan. Kalau kita nggak punya, ya udah, jangan sampai memberikan harapan palsu, jangan PHP lah. Terakhir yang penting diingat adalah gunakan pertanyaan terbuka dan jangan pernah menanyakan kenapa. Ada lagunya nih. Jangan pernah bertanya mengapa. Boleh bertanya apa, di mana, siapa, kapan. Kenapa? Karena kalau ketika saya bertanya mengapa, itu menunjukkan bahwa saya tidak berempati. Saya tidak memahami. Kenapa kamu punya perasaan kayak gitu? Itu kan hal yang umum. Itu kan karena sekali lagi situasi krisis dan trauma itu dialami oleh orang dengan konteks pemahaman yang subjektif, berbeda gitu kan. Bisa jadi tetangga depan rumah saya yang meninggal karena COVID-19 dibandingkan dengan tetangga depan rumahnya Bu Endah mungkin akan berbeda nih, karena pemahaman kita berbeda nih, secara individu kita berbeda nih. Bagi Bu Endah itu hal yang santai, bagi saya mungkin saya jadi ketakutan, saya jadi nggak mau keluar rumah misalnya. Nah, ketika saya telepon nih, saya bisa aja bilang, cuman kayak gitu aja. Kenapa sih kamu kayak gitu aja kok takut? Kenapa sih kayak gitu aja kamu kok cemas? Nggak boleh.
Jadi kita benar-benar memahami. Jangan pernah menggunakan pertanyaan mengapa, karena itu akan menunjukkan bahwa kita tidak memahami kondisi psikologis mereka. Boleh digunakan pertanyaan terbuka, tetapi jangan pernah menggunakan mengapa, karena itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu memahami kondisi mereka. Nah, ini kita masuk ke penerapan prinsip-prinsipnya. Look, link, and listen. Secara spesifik kita akan bahas satu persatu. Apa yang kita lihat di sini, yang pertama, kita mencoba memahami kebutuhan emosional mereka. Apakah mereka, yang tadi kita sudah beberapa kali bahas, kekhawatiran atau kecemasan ini kenapa nih? Ataukah mereka takut karena mereka tinggal dengan pasangan yang kerap kali melakukan kekerasan? Ternyata kecemasannya nggak cuma terkait dengan virus nih, tetapi ada problem-problem yang lain. Oh, belakangan suaminya jadi sering memukul nih, gara-gara situasi lockdown, dia sudah tidak bisa mencari nafkah, atau situasinya suaminya di PHK nih, oleh kantornya. Atau dia sendiri sudah dirumahkan nih 1-2 bulan belakangan karena kantornya sudah tidak lagi, atau pabrik di mana dia bekerja tidak lagi beroperasi. Itu kan dukungan, itu kan masalah praktis. Dia bercerita tentang itu. Itu yang kita lihat nih. Kita pahamin. Oh, dari cerita dia kita melihat itu. Atau misalnya ternyata dia bercerita tentang kerabatnya yang dirawat di rumah sakit dan dia tidak mampu mengunjunginya. Itu yang kita lihat terkait dengan masalah apakah itu kaitannya dengan dukungan emosional ataupun dukungan praktis yang dia miliki. Yang kedua, apa yang kita lihat, kita coba pahamin tentang situasinya. Dia telepon nih, oh saya sekarang berada di Malang Selatan. Sedangkan kita tahu bahwa tadi kan di informasi awal sebelum mempersiapkan panggilan, kita harus punya informasi yang akurat. Ternyata di Malang Selatan itu adalah daerah yang pandeminya sangat tinggi. Ternyata itu menimbulkan kecemasan bagi dia. Nah, itu juga yang kita harus pahami. Ketika dia bisa, oh nama saya Adib, saya dari Malang Selatan. Berarti kan di situ kita sudah memahami, oh iya ya, saya sudah dapat informasi bahwa ternyata dari Malang Selatan itu adalah daerah pandemi yang tinggi dan ternyata itu berdampak terhadap dimensi psikologis dia. Atau dia di karantina, dia menceritakan saya sudah seminggu belakangan saya udah nggak boleh keluar nih, atau saya masuk dalam suspek itu apa, PDP ya. Saya baru keluar negeri nih, saya baru pulang ke Indonesia nih. Saya udah 2 minggu belakang, saya di karantina, saya nggak boleh keluar kemana-mana. Saya udah mulai jenuh, saya udah bosan, saya udah kangen sama teman-teman, saya pengen keluar. Nah, situasi ini juga yang harus kita pahami. Bagaimana situasi dari si penelpon ini? Apakah mereka dari kalangan masyarakat umum atau ternyata dari telepon, saya tiap hari kerjaannya, saya belakangan jadi lebih cemas nih, karena saya tetap bekerja nih, bagi-bagi obat kepada masyarakat. Oh, ternyata dia ini perawat nih, perawat di puskesmas, di salah satu puskesmas, dan dia sangat cemas dengan situasinya. Nah, kita pahami nih, situasi penelpon ini seperti apa ya. Yang terakhir adalah faktor resiko. Tadi saya sudah sampaikan bahwa misalnya yang dia pahamin ini apa gitu, terkait dengan keyakinan atau belief dia, terkait juga dengan faktor risiko tempat di mana dia tinggal. Seberapa besar nih gitu, ketakutan atau kekhawatiran dia, atau dia ternyata petugas garis depan nih, dia seorang pekerja yang tiap hari memang dia harus keluar cari nafkah buat keluarganya gitu. Dan dia nggak mungkin working from home, itu sangat tidak mungkin, sehingga resikonya bagi dia juga lebih tinggi dibandingkan dengan kita-kita yang ada kemungkinan working from home. Nah, ini juga yang menjadi salah satu penerapan bagaimana prinsip look itu kita terapkan untuk memahami atau mengakses kebutuhan mereka terkait dengan masalah situasinya dan faktor-faktor resikonya. Oke, ini adalah penerapan listen saat kita menjawab panggilan. Pertama, bagaimana kita memulai percakapan. Memperkenalkan diri, bagaimana konteks bahwa kita memperhatikan dan mendengarkan secara aktif. Kita bantu si penelpon untuk menerima atau mengakui perasaan mereka, dan bantu menenangkan penelpon yang sedang dalam kondisi yang distress. Jadi listen ini kita terapkan dalam konteks-konteks demikian.
percakapan, perkenalkan diri, bertanya tentang kebutuhan dan kekhawatiran mereka, dan membantu mereka yang dalam kesulitan menemukan solusi praktis untuk kebutuhan dan masalah mereka. Setelah ini kita akan bicara lebih spesifik bagaimana prinsip listen ini diterapkan. Jadi pada umumnya, pada prinsipnya diterapkan dalam konteks ini untuk memahami kondisi mereka dan untuk memulai percakapan saat kita menjawab panggilan. Ini adalah tahapan dalam menjawab panggilan. Pertama, mulai cakapan dan mendengarkan kebutuhan. Kenalkan diri Anda. Oh, nama saya Adib, saya dari HIMSI, saya seorang psikolog. Pernah dengar nggak psikolog itu apa ya? Nah, kita bantu mereka untuk memahami itu dengan menggunakan bahasa yang benar-benar mudah dipahami oleh mereka. Saya seorang konselor, apa ya konselor itu ya? Jangan-jangan dia memahami bahwa psikolog itu sama kayak dokter yang dia bisa membantu mengatasi masalah fisik. Oh, ternyata nggak demikian. Nah, itu yang kita benar-benar kenalkan diri kita dengan bahasa, dengan sesuatu yang mudah dipahami oleh mereka, dan memperjelas dengan pasti tujuan sesi ini untuk apa ya. Telepon ini apa ya? Penyedia layanan ini untuk apa ya? Kadang masyarakat secara umum dia nggak paham. Kalau dia telepon dengan pusat panggilan ini hanya untuk mendapatkan layanan atau dukungan emosional nih. Nah, itu yang terus kita pertegas dalam sesi perkenalan. Tanyakan bagaimana kita bisa membantu, kalau memungkinkan kita bisa tanya mereka. Oke, Kak, boleh nggak saya tahu namanya? Maaf, saya bicara dengan Bapak atau Ibu siapa? Biar mudah bagi saya untuk menyebut di pembicaraan kita lebih lanjut. Etikanya demikian. Tetapi ketika panggilan itu sifatnya anonimus dan penelpon tidak ingin menyebutkan namanya, itu sangat-sangat boleh. Sangat-sangat dihargai. Kita harus menghargai itu. Karena menurut etikanya, ketika dia tidak ingin menyebutkan namanya, itu kita boleh. Karena biasanya panggilan-panggilan yang anonimus itu sifatnya sangat confidential dan kita nggak mampu tracking ya, nah itu boleh. Memang mungkin akan sedikit bertentangan dengan etika. Kemarin tadi pagi saya baca ada ketentuan dari HIMSI atau IPK bahwa dia harus menyebutkan namanya, mungkin akan sedikit bertentangan dengan itu. Tetapi dalam konteks ini, sekali lagi ini kita gunakan dalam konteks humanitarian yang kita sangat menghargai privasi, dan itu boleh untuk mereka tidak menyebutkan namanya. Terakhir, untuk memulai pembicaraan, alangkah lebih baiknya jika kita bisa menyepakati durasi panggilan. Tentunya disesuaikan dengan apa yang ditanyakan oleh si penelpon. Misalnya, ketika kita udah kenalan, kita udah tahu bahwa apa yang harus disampaikan. Mungkin untuk saat ini, saya belum pasti ya apa yang nanti akan kita bicarakan. Bagaimana kalau kita coba alokasikan sekitar 10-15 menit ke depan untuk kita tentukan arah pembicaraan ini mau kemana ya. Kayak gitu. Bisa, kita sepakati itu. Nah, mungkin setelah 15 menit pembicaraan di awal, kita bisa tahu ternyata kebutuhan dia bukan untuk didengarkan, untuk mengatasi masalah emosional dia, tetapi dia ingin mendapatkan informasi terkait bagaimana akses kebutuhan dasar. Bagaimana akses sembako misalnya. Kan sekarang masyarakat lagi chaos nih. Banyak aja menelpon itu dengan berbagai macam keluhan. Itu bisa aja. Nah, itu kita bisa sepakati di awal sebelum kita memulai panggilan. Oke, saya mencoba mendengarkan apa yang nanti akan kita diskusikan. Kita bisa alokasikan 10 menit ke depan untuk memahami satu sama lain apa yang menjadi isu yang Ibu atau Bapak sampaikan. Itu kita bisa sampaikan. Yang kedua, ketika kita mendengarkan kebutuhan emosional dan kebutuhan praktis mereka, jika penelpon khawatir, coba pahami apa yang ia khawatirkan dan apa yang menjadi perhatian khusus mereka. Dia marah nih, gitu. Cerita sama kita, dia nggak bisa keluar. Misalnya. Oh, ternyata isu dia apa sih sebenarnya? Oh, ternyata dia nggak bisa keluar karena daerahnya di lockdown dan benar-benar dijaga sama polisi. Dia nggak bisa keluar. Mungkin di sebagian wilayah di Indonesia masih bisa ya. Kalau di sini benar-benar ada beberapa township atau kota-kota tertentu, kecamatan-kecamatan tertentu yang dia benar-benar dijaga polisi karena angka prevalensinya sangat tinggi, sehingga itu nggak memungkinkan mereka untuk keluar. Dan ketika keluar itu dijaga betul sama aparat keamanan. Di taksi itu pun juga kita suka diperiksa satu persatu bahwa satu taksi itu satu mobil itu hanya boleh ada satu supir dan satu orang. Dan itu pun dia tanya tujuannya kemana, dan kita harus pakai masker. Misalnya. Nah, pembatasan-pembatasan yang demikian itu terkadang menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan yang memuncak bagi si penelpon. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran utama dia apa ya sebenarnya?
Terkait dengan kebutuhan emosionalnya kah? Atau terkait dengan masalah pekerjaannya kah? Nah, dalam prinsip mendengarkan itu yang kita harus coba pahami. Dalam kasus stres yang ekstrim, misalnya mereka sangat khawatir atau takut kehilangan kendali, kita bantu mereka untuk menormalkan bahwa reaksi itu adalah reaksi-reaksi yang umum. Normal terjadi selama masa krisis. Saya pun, ketika saya bisa memahami bahwa kondisi ibu sekarang ketika jadi, biasanya bekerja ya tiap hari ya, ya sekarang jadi nggak bisa bekerja lagi dan ibu punya anak kecil yang harus dipenuhi. Pasti ketika saya berada pada situasi yang terjadi pada ibu, pasti saya pun mengalami hal yang serupa. Dan itu hal yang normal biasanya. Gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kita coba untuk menormalkan, memastikan bahwa kita mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita bisa menanyakan atau menyebutkan kepada mereka bagaimana mendapatkan informasi yang updated, terbaru, dan akurat. Ibu biasanya kalau dapetin update terkait dengan COVID-19 di mana ya? Oh, saya suka lihat berita di YouTube, atau saya suka buka Facebook. Kayak di sini nih, hal yang umum masyarakat banyak Facebook. Jadi kalau di konteks-konteksnya di Myanmar itu, Facebook itu lebih mudah mendapatkan informasi dibandingkan dengan Google. Jadi kalau kita mau searching apa aja itu di Facebook akan lebih mudah daripada kita searchnya di Google. Nah, ini yang menjadi kendala utama. Gimana ya masyarakat ini atau penelpon ini mendapatkan informasi yang paling baru? Kita bisa tanya, gitu. Kita bisa tanya dan itu kita bisa lihat relevansinya. Oh, kalau dari Facebook kita lihat akurat nggak ya informasinya ya? Oh, saya biasanya, saya jarang sih buka-buka sosial media. Saya bekerja untuk rumah sakit, atau saya bekerja untuk organisasi kemanusiaan, atau saya bekerja di kampus nih. Saya biasanya kalau dapat informasi terbaru, saya cuma berdasar pada informasi yang saya terima lewat email, karena saya tahu itu akurat. Oh, berarti itu kita bisa rely on. Gitu. Kita bantu mereka, biasanya penelpon itu telepon dengan perasaan yang berkecamuk. Beda-beda, ada kesedihan, kemarahan, gitu kan. Nah, kita bantu mereka untuk mengenali. Terkadang mereka menelpon itu hanya dengan keluh, saya nggak bisa tidur, saya gelisah. Tapi dia, kalau kita, mungkin kita karena kita mental health profesional, karena kita orang-orang yang bekerja dalam dimensi psikologis, kita akan mudah bicara soal cemas, khawatir. Misalnya. Tapi bagi masyarakat awam, biasanya mereka susah gitu mengartikulasikan perasaan yang terjadi pada dirinya. Nah, kita bantu mereka untuk mengidentifikasi itu. Saya jadi gampang marah. Gitu. Misalnya, biasanya beberapa orang dia cuma bilang, saya itu jadi yang mudah emosional. Gitu. Apa sih emosional itu menurut pemahaman si penelpon ini? Ternyata emosional itu kalau menurut pemahaman kita kan, emosi itu kan bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa. Gitu. Tapi penelpon itu mendefinisikan emosional ini sebagai reaksi marah. Oh, ternyata pemahaman dari si penelpon, emosional itu artinya marah. Marahnya seperti apa ya? Reaksinya seperti apa ya? Oh, saya jadi suka tuh. Atau ya dia yang cemas misalnya. Dia nggak tahu kalau sebenarnya dia itu cemas. Memiliki kecemasan. Jadi nggak bisa tidur, dia jadi gelisah nih. Suka mimpi buruk misalnya. Itu kan sebenarnya simptom ya. Kalau kita bilang itu kan simptom kecemasan. Tetapi dia tidak mampu mengartikulasikan perasaannya. Nah, itu pun kita bantu selama dalam tahap menjawab panggilan itu. Bagaimana kita bantu mereka mengartikulasikan perasaan itu. Oke, tadi Ibu bilangnya cemas, atau saya depresi nih, Mbak, belakangan, Mbak. Oh, depresi. Apa yang dia maksud depresi? Kalau menurut saya, kalau kita bicara sesama psikolog, bilang depresi, pasti kita udah tahu nih, bahwa itu adalah simptom. Ternyata yang dia maksud depresi itu bukan separah yang saya bayangkan. Oh, saya jadi sedih nih belakangan. Saya jadi nggak bisa keluar nih. Ternyata yang dia maksud depresi itu hanya karena dia cuma nggak bisa keluar dan dia sering ngerasa sedih dan dia nggak enak makan. Padahal belum sampai itu bisa ditegakkan sebagai diagnosa gangguan depresi. Tetapi itu adalah cara dia berkomunikasi. Oh, itu namanya sedih misalnya. Oh, itu namanya kecewa. Oh, itu namanya marah. Misalnya. Bantu mereka untuk mengenali perasaan-perasaannya dengan bahasa yang awam yang mudah dipahami oleh mereka. Terakhir adalah kita bisa menanyakan, biasanya kalau punya perasaan kayak gitu, ngapain ya? Apa yang biasa dilakukan? Ketika kita mengalami situasi yang sulit. Itu akan sangat membantu untuk mereka-mereka menemukan alternatif yang lebih positif dalam mengatasi permasalahan yang sedang mereka alami.
Ini tambahan untuk teknik menenangkan, ya. Yang pertama adalah fokus pada here and now. Jadi kita sarankan bagi penelpon untuk latihan pernafasan atau latihan relaksasi. Paling mudah adalah membantu mereka untuk menyadari pernafasan yang sedang dia alami. Karena bernafas itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara otomatis. Dan setiap saat kita bernafas. Kalau kita tidak bernafas, namanya kita nggak hidup nih. Nah, kita bantu mereka untuk menyadari, oke, coba deh sekarang dirasakan hembusan udara yang keluar masuk. Itu adalah salah satu hal yang kita bisa gunakan dalam teknik yang menenangkan. Berfokus pada situasi saat ini, here and now. Fokus pada, oke, saat ini Mbak lagi berbicara dengan saya, Bapak lagi berbicara dengan saya. Di sini, dan saat ini. Bantu dia untuk menyadari, grounding. Ini yang selalu saya bilang dengan istilahnya grounding. Menyadari surrounding, sekitarnya dia. Ketika dia misalnya duduk di kursi, misalnya, kita minta dia untuk nginjek tanah, nginjek lantai. Misalnya. Kalau dia pakai sendal atau pakai sepatu, kalau memungkinkan, misalnya, minta dia untuk lepas untuk benar-benar merasakan lantai. Itu menjadi salah satu hal yang kita bisa gunakan untuk dia benar-benar menyadari betul situasi yang terjadi saat ini. Kita minta dia untuk bernafas, menyadari pernafasan yang sedang, bagaimana udara itu mengisi paru-paru mereka, bagaimana mengisi dada dan punggung mereka, kan? Dan kalau perlu megang kursinya misalnya, atau duduk di kursi yang dia minta dia untuk menegangkan otot-ototnya. Dorong, seolah-olah pengen dorong kursi nih, tapi bukan benar-benar mendorong, tapi seolah-olah aja. Gitu. Ini bisa menjadi salah satu teknik yang kita gunakan untuk menenangkan mereka. Pada dasarnya kita minta mereka menyadari pernafasannya, menginjak tanah, injak lantai nih, merasakan betul, kan, dan duduk di kursi. Kalau misalnya dia duduk di kursi, minta untuk sedikit seolah-olah mendorong kursi itu tanpa benar-benar melakukannya. Ketika dia sudah tenang dalam keseharian, kita bisa menyarankan mereka untuk latihan kardiovaskular, misalnya berjalan, jalan santai atau jalan cepat nih, atau jalan di luar tanpa alas kaki kalau memungkinkan. Gitu. Karena ada beberapa yang memang dia nggak boleh keluar rumah. Situasi ini bisa kita berikan, kita bisa sampaikan kepada mereka, merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk menenangkan mereka. Termasuk nonton sumber-sumber online, misalnya yoga, relaksasi, mindfulness. Ini adalah beberapa teknik yang kita bisa berikan untuk membuat mereka lebih tenang. Oke, nah ini tambahan, nanti rekan-rekan sekalian bisa dibaca secara umum ketika saran yang bisa kita berikan bagi mereka-mereka yang terisolasi atau di karantina. Memastikan bahwa tetap terjaga hubungan secara sosial dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pastikan bahwa mereka membuat rencana harian, buat rencana untuk kesejahteraan psikologis. Oke, besok targetnya saya harus ngapain ya? Besok saya kalau bangun pagi habis sholat subuh misalnya, saya coba masak. Oh, ini bulan puasa nih. Oh, saya ngapain? Benar-benar kita bikin schedule buat kita tetapkan tujuan harian dan tentunya disesuaikan dengan realitas keadaan yang saat itu terjadi. Oh, dia cuma di situasinya di karantina yang dia tidak mungkin berinteraksi sosial. Tapi yang realistis apa yang mungkin dilakukan? Oh, paling tidak saya bangun pagi, saya ganti baju, saya mandi, kemudian ngerapiin tempat tidur misalnya. Kemudian saya nulis jurnal. Nah, yang realistis itu bisa kita sarankan kepada mereka. Termasuk ketika misalnya ini kan ada beberapa kayak misalnya di rumah sakit di Jakarta itu kan, dia tinggal dengan komunitas atau kelompok tertentu. Nah, kita juga harus mampu mendiferensiasi, membagi antara waktu yang dilakukan untuk diri kita sendiri, juga waktu yang dilakukan untuk orang lain. Kita juga perlu melakukan itu. Kita bisa sarankan untuk mereka menceritakan humor, termasuk mempertahankan harapan. Apa ya gitu yang diyakini oleh si penelpon ini? Dia percaya pada hal-hal yang bermakna. Misalnya, oh, saya sebagai seorang muslim, saya percaya sama bahwa Tuhan nih yang dibalik kuasa atas segala yang terjadi. Misalnya. Tumbuhkan harapannya. Kemana nih? Oh, ada orang yang saya lebih percaya pada organisasi tempat saya bekerja nih. Saya pasti dapat perlindungan kok. Saya pasti dapat informasi yang akurat. Nah, masing-masing orang punya ini. Kita bantu mereka untuk mempertahankan harapan. Dan gunakan teknik manajemen stres.
Yang penting adalah mengakui perasaannya. Terkadang mereka-mereka yang berada dalam situasi terisolasi atau di karantina, mereka itu jenuh gitu. Jenuh, kemudian bosen gitu kan. Bahkan kadang rasanya tuh capek gitu badan misalnya. Nah, kalau saya nih, saya tahu nih bahwa sumber yang, yang karena saya seorang mental health professional, jadi saya tahu nih. Tapi kalau masyarakat awam kan nggak ngerti ya. Saya cuman yang ada, saya pengen marah aja rasanya. Saya rasanya kayak nggak enak gitu. Terkadang kan hal-hal yang demikian yang terjadi atau banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat. Bantu mereka untuk mengakui perasaan itu. Tiba-tiba nih, kayak ada satu hari bulan lalu, ada satu masa di mana karena saya di sini kan sendirian. Saya cuma tinggal di satu flat saya sendirian. Nggak, tiba-tiba saya mestinya minggu depan pulang, sudah bisa pulang ke Malang. Tapi semua penerbangan dibatalkan, nggak ada penerbangan sampai nanti akhir Mei. Sehingga saya nggak mungkin pulang. Bahkan saya lebaran pun belum tentu ada di Malang. Nah, tiba-tiba saya ada satu hari di mana saya tiba-tiba ingat rumah nih. Gitu. Saya kangen banget gitu sama mama. Saya lagi masak masakan yang biasa mama masak di rumah. Dan tiba-tiba itu sedih gitu. Dan ketika perasaan itu muncul, gitu, pengen nangis, ya udah nangis aja nggak apa-apa. Pengen marah. Gitu. Cari cara yang lebih efektif. Yang penting adalah kita tidak denial, tidak menolak perasaan yang kita miliki. Itu sangat-sangat penting kita sarankan kepada mereka yang berada pada situasi terisolasi. Karena kemarin, saat ada 2 minggu, kita benar-benar lockdown, benar-benar nggak boleh kemana-mana, karena itu adalah hari libur nasional. Kayak kita di Indonesia itu Idul Fitri lah, itu di mana masyarakat itu berkumpul lah. Kemarin itu ada namanya Water Festival di sini, jadi kita benar-benar 2 minggu itu benar-benar nggak boleh kemana-mana. Dan sudah diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga masyarakat sudah siap-siap untuk beli kebutuhan pokok dan lain-lain. Jadi selama 2 minggu itu benar-benar ngerasa seperti itu, desperate, rasanya itu sedih, gitu, nelangsa, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Ketika mereka berada pada perasaan ini, atau pada tahapan itu, bantu mereka untuk mengakui perasaan yang mereka miliki. Terakhir, ini adalah prinsip terakhir terkait dengan link, atau menghubungkan, merujuk, atau mengakhiri panggilan. Bagaimana menghubungkan? Yang pertama adalah akses informasi. Makanya penting bagi kita untuk mendapatkan update. Bagi penyedia, sebelum kita memutuskan untuk menyediakan atau memberikan layanan PFV, kita harus dapat akses informasi. Kemana ya saya mendapatkan akses informasi? Kemudian bagaimana si penelepon ini biasanya terhubung dengan orang-orang yang dicintai atau dukungan sosial. Media yang mudah. Oh, lewat telepon reguler telepon, atau kebetulan dia mungkin seorang lansia yang tidak familiar dengan smartphone misalnya. Dia cuma bisa telepon reguler aja, panggilan telepon biasa misalnya. Oh, ternyata itu media yang paling mudah bagi dia. Kemudian menghubungkan terkait dengan masalah-masalah praktis yang tadi kita sudah sampaikan, terkait misalnya dia butuh dukungan terkait dengan kebutuhan pokok. Ini udah sebulan nih, dia suaminya tidak lagi bekerja nih. Kemana kita harus mendapatkan akses? Oh, ada dinas sosial. Oh, ada lembaga-lembaga yang khusus menyediakan kebutuhan bagi balita. Susu, pampers, kayak gitu-gitu. Oh, ada nih, saya tahu nih. Arahnya ke sana. Nah, kebetulan yang penelpon ini adalah dia punya bayi nih, umur 1 atau 2 tahun misalnya. Nah, dia mengeluhkan masalah itu dan kita punya link. Kemana? Kita harus ngelingkan mereka. Nah, itu kita juga bantu untuk mengarahkan mereka. Akses layanan atau bantuan lainnya. Dia mengeluhkan kaitannya dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Kemana nih kalau kita bisa menghubungkan atau mengerujuk layanan-layanan spesifik? Oh, dia seorang lansia. Kemana yang bisa mendapatkan bantuan lebih lanjut? Dia sendirian, dia nggak ada anggota keluarga lagi yang lain. Jadi itu yang harus kita, oh dia dengan kondisi pre-existing medical, kondisi medis sebelumnya, yang dia punya penyakit kronis, dan dia sekarang terkarantina, dia nggak bisa nih pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan obat secara berkala. Nah, itu bisa membantu, kita bisa rujuk atau link. Pertanyaan mereka. Oke. Sebelum saya lanjut, kayaknya ada yang angkat tangan. Mbak YP, ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan atau didiskusikan? Boleh di-unmute. Kalau dia mau disampaikan, mungkin.
Oke, kalau nggak ada mungkin nanti di terakhir ya kita bisa diskusikan. Ini adalah prinsipnya link. Oke, ada Bu Endah mungkin? Ibu mau menyampaikan sesuatu? Bu Akhir Mas Adib. Ya, Bu Endah silakan. Baik, Assalamualaikum. Ini kan kita kondisinya PFA-nya remote ya, jarak jauh atau daring ya. Kadang-kadang ketika mereka menelpon kita, situasi mereka sendiri itu menyebabkan kita tidak bisa masuk untuk menenangkan mereka. Karena mereka bicara gitu ya, kita tidak bisa atur jeda mereka, kita tidak bisa stop mereka, kita belum bisa masuk untuk menenangkan mereka. Apa yang harus kita lakukan, Mas Adib? Baik, Ibu. Nanti itu akan sedikit terjawab di pertanyaan di slide setelah itu, ya. Oke. Mungkin saya akan sedikit tangguhkan. Kita masuk aja ke slide berikutnya, baru nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait dengan pertanyaan Bu Endah. Oke, makasih. Ya, baik. Saya mute dulu ya semuanya ya. Nanti kita lanjutkan. Jadi ini konteks terakhir ketika kita melakukan rujukan. Jadi karena kita teman-teman di sini bekerja dalam konteks dukungan psikososial. Nah, rujukan lebih lanjut ini kaitannya tidak melulu pada rujukan terhadap psikolog, tetapi terkait dengan rujukan-rujukan ketika mereka membutuhkan dukungan lebih lanjut. Secara umum ini pasti teman-teman udah paham, misalnya mereka sulit tidur, activity daily living-nya, rawat dirinya misalnya tidak bagus, nih pasti mereka butuh rujukan. Kehilangan kontrol atas perilakunya, ada perilaku-perilaku yang mengancam bahaya bahwa dia mengancam akan menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain. Itu bisa menjadi hal yang kita pertimbangkan ketika kita akan melakukan rujukan lebih lanjut. Termasuk ketika misalnya mereka sudah mulai menggunakan narkoba atau alkohol yang itu lebih di luar kebiasaannya. Saya memang perokok nih. Biasanya saya cuma setengah bungkus sehari. Tapi dalam situasi pandemi saya jadi lebih nervous nih. Saya jadi lebih cemas. Bahkan saya nggak cukup satu bungkus sehari. Saya bisa lebih dari itu. Nah itu kan excessive behavior. Kita udah pahamin kaitannya sama modifikasi perilaku yang eksesif itu juga menjadi salah satu hal yang butuh mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nggak cukup cuma PFA aja, dia harus dirujuk lebih lanjut. Ketika kita mengidentifikasi ini, kita bisa rujuk lebih lanjut. Atau dari ceritanya, ternyata kita mengidentifikasi mereka memiliki pre-existing psychological problems, gangguan psikologi sebelumnya. Yang mereka misalnya pasien-pasien dengan HIV/AIDS misalnya, dia atau pasien-pasien dengan keluhan psikosomatis atau pasien-pasien dengan keluhan spesifik dengan gangguan kecemasan. Dia kan sudah memiliki riwayat gangguan psikologi sebelumnya. Sebelum COVID-19 pun mereka sudah memiliki masalah. Nah, itu juga bisa kita rujuk. Atau ternyata mereka memiliki kondisi kesehatan kronis tertentu. Misalnya tadi saya bilang mereka-mereka dengan diabetes, mereka-mereka dengan hipertensi, yang mereka membutuhkan rujukan lebih lanjut. Pasien dengan HIV/AIDS misalnya, dia membutuhkan dukungan lebih lanjut. Kita bisa rujuk mereka. Kepada siapa? Penyedia layanan medis. Kita munculkan gejala kesehatan yang parah, termasuk ketika kita nggak bisa memberikan layanan itu diselesaikan saat itu. Dan itu kita bisa butuh rujukan lebih lanjut. Oh, dia butuh bantuan praktis nih. Saya nggak bisa. Saya harus merujuk. Mohon maaf, saya ingatkan waktunya untuk materi. Baik, Ibu, dua slide lagi. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke chat box untuk Pak Adib. Pertanyaan pertama dari Bapak Angki. Saya selesaikan dua slide dulu, gimana? Oh, oke, boleh. Oke, gitu. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi ini secara umum ya, bagaimana kita melanjutkan percakapan, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Jadi kita bisa menerapkan prinsip link untuk melanjutkan pembicaraan ketika kita ingin menanya terkait dengan kondisi mereka, terkait dengan keyakinan mereka. Apa sih yang mereka yakini dengan virus ini? Bagaimana mereka dapat informasi terbaru? Jangan-jangan dia cuma memahami misunderstand gitu.
Mereka cuma tahu bahwa virus itu hanya bisa dengan mudah ditularkan lewat udara. Sehingga itu memicu kecemasan mereka. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan tambahan ketika kita ingin menerapkan prinsip link untuk melanjutkan pembicaraan. Secara umum ini adalah kunci-kunciannya. Ketika mereka butuh rujukan lebih lanjut, gitu kan. Pastikan kalau kita ingin merujuk, kita mendapatkan persetujuan. Dan kalau memungkinkan, gitu, kita bisa menyepakati pertemuan atau telepon tindak lanjut jika memungkinkan. Di mana saya bisa menghubungi, misalnya 119 nih, oke, Anda bisa menghubungi kita lagi. Nanti akan di slide terakhir akan disampaikan. Ini adalah terakhir untuk mengakhiri pembicaraan, ringkas percakapan, bagaimana, ini saya pikir teman-teman sudah paham bagaimana meringkas percakapan, oke, kita udah mendiskusikan masalah ini, action point-nya adalah ini, apa yang harus dilakukan. Gitu. Sepakati percakapan lebih lanjut jika memang dibutuhkan. Kapan nih kita akan telepon lagi? Kalau memungkinkan. Jika Anda ingin berbicara di lain waktu, jangan ragu-ragu untuk menelpon lagi dan berbicara dengan saya atau dengan salah satu rekan saya. Tentu saja saya tidak yakin apakah saya yang akan menerima telepon itu, tetapi Anda dipersilahkan untuk menelpon lagi. Kalau misalnya itu sifatnya call center, yang nomornya belum tentu saya yang akan angkat. Terakhir, apapun pengalaman yang kita hadapi dengan penelpon, ya, pastikan bahwa kita berterima kasih. Karena nggak semuanya penelpon yang telepon ke kita itu memiliki pengalaman yang bagus. Ada yang smooth, ada yang cerita sambil nangis, mungkin kita masih bisa terima. Tapi kalau telepon sambil marah-marah, bahkan mungkin memaki-maki, itu kan pengalaman yang tidak mengenakan. Kita harus mampu mengontrol itu. Bagaimana pengalaman itu terjadi, negatif ataupun positif ataupun negatif, jangan lupa ucapkan terima kasih saat kita mengakhiri pembicaraan. Terakhir, 2 slide tambahan untuk yang ini ditambahkan dalam interim guidance dari AFRC, bagaimana menangani penelpon yang agresif. Biasanya, seiring berjalannya waktu, keterbatasan-keterbatasan yang diberikan oleh pemerintah membuat mereka merasa kadang putus asa dan marah. Itu membuat mereka jadi marah nih. Kita harus mempersiapkan. Yang penting untuk kita pahami bahwa ketika reaksi stres itu memuncak, hormon stres akan membuat seseorang tidak dapat berpikir dengan jernih. Itu yang harus kita tanamkan dalam benak kita. Oh iya ya, orang kalau lagi stres itu kayak gini loh kondisinya. Dan itu pun yang terjadi pada si penelpon. Dan penting kita ingat, teknik menenangkan, yang tadi kita udah bicarakan di awal, termasuk yang tadi ini mungkin menjawab pertanyaan yang Bu Endah tadi tanyakan. Teknik menenangkan yang telah dipelajari sebelumnya, itu nggak akan bisa diterapkan di sini. Kita nggak akan bisa minta mereka untuk narik nafas, nggak bisa minta mereka untuk tenang, tidak akan bekerja pada tahapan pertama. Bagaimana caranya? Ini akan sedikit menjawab apa yang tadi disampaikan Bu Endah. Kalau misalnya memang belum, nanti bisa ditanyakan ulang. Yang pertama, kita mencoba untuk mempersiapkan diri kita dulu. Responden atau saya sebagai penerima telepon, mencoba untuk tarik nafas dalam-dalam dan berpikir. Gini cara mikirnya. Jika saya berada dalam situasi yang sama, saya mungkin merasakan hal yang serupa. Saya juga akan marah, saya juga akan kesel, saya juga akan mungkin memaki seseorang. Kita mesti siapkan diri kita, itu kita tanamkan dulu. Kita tarik nafas, kemudian mencoba untuk memahami kondisi si penelpon. Kalau dia telepon sambil marah-marah, sambil agresif. Kemudian, kita berlatih untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Biasanya ini akan sangat-sangat membantu secara umum, meskipun tidak semuanya. Dengan mendengarkan secara atentif, mendengarkan secara aktif itu, mendengarkan dengan penuh perhatian itu akan membantu seseorang untuk mereduksi kemarahannya. Nah, ketika kita berusaha sudah mulai, kemarahannya sudah mereduksi, tahapan berikutnya adalah refreshing. Saya pikir teman-teman pun juga sudah paham dengan istilah refreshing. Kita mencoba untuk memutar, dalam tanda kutip, membuat situasi itu sedikit berkebalikan pemahamannya. Misalnya, saya jadi nggak bisa keluar nih belakangan nih, sialan nih pemerintah nih membatasin saya jadi nggak bisa keluar, saya nggak bisa ketemu teman, saya biasanya kayak gitu-gitu. Itu kan pemahaman saya. Saya menganggap bahwa pemerintah ini memberikan batasan. Itu kan persepsi saya sebagai penelpon. Tetapi kita mencoba untuk, oke, saya paham perasaan Anda tidak bisa, saya tahu Anda kesal, Anda jadi nggak bisa keluar. Tapi berpikir nggak, kira-kira itu adalah sebuah cara yang pemerintah lakukan dalam upaya untuk mencegah virus berkembang lebih. Kayak gitu nggak? Kita bantu dia untuk membuat situasi itu sama sebenarnya. Dia nggak bisa keluar, kita memahami bahwa dia memang nggak bisa keluar. Tetapi kita mencoba untuk refresh,
pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh si penelpon itu menjadi sesuatu yang sifatnya lebih netral. Kalau yang pertama tadi kan saya menjudge bahwa pemerintah ini ngasih batasan buat saya jadi nggak bisa keluar nih, kemana-mana dijaga sama polisi, ke sini nggak boleh, ke situ nggak boleh. Berarti kan konteksnya adalah ada keterbatasan yang saya maknai. Tetapi bagaimana kita mencoba memutarbalikkan itu sedikit lebih menjadi sesuatu yang bermakna lebih netral. Link, penerapan prinsip link adalah bagaimana kita mencoba untuk berbicara dengan orang lain. Udah pernah belum ngomongin soal ini kepada orang lain? Atau ada nggak yang pernah diceritakan masalah yang demikian? Itu kita coba tanyakan. Terakhir, kita bantu untuk kita mengakhiri telepon panggilan itu. Ini beberapa contoh statement yang teman-teman bisa, rekan-rekan bisa gunakan. Saya mengerti betapa sulitnya Anda menghadapi situasi ini. Kita telah menggunakan waktu yang dialokasikan. Dan saya harus menerima panggilan lain. Saya ingin memberitahu Anda bahwa jika Anda tertarik, ada loh pilihan berbicara dengan seorang konselor di nomor ini. Ini ketika saya bukan seorang konselor, atau saya bukan seorang psikolog misalnya. Saya cuma penjawab panggilan aja nih. Oh, kayaknya masalahnya dia butuh bicara dengan psikolog nih. Ada pilihan untuk bicara dengan psikolog. Misalnya, kita bisa sampaikan itu ketika kita mengakhiri panggilan. Oke, ini slide terakhir. Semoga ini menjawab pertanyaan Bu Endah. Kalau misalnya memang belum jelas, silahkan ditanyakan. Ini kontak saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau boleh dihubungi di sini. Nanti saya akan share materinya. Itu presentasinya. Bu Endah, pertanyaan terjawab? Ya, sudah. Terima kasih, Mas Adib. Sama-sama. Baik. Oke, silakan Ibu Jani. Kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih, Mas Adib. Ya, teman-teman, itu tadi Mas Adib sudah menyampaikan materi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui chat kepada saya. Pertanyaan pertama untuk Pak Adib dari Bapak Anggi. Tadi dikatakan tidak perlu mencari tahu latar belakang klien. Namun selanjutnya ada klien yang memang sudah bermasalah secara psikologis sebelum masuk masa pandemi ini. Sehingga tingkat kecemasan akan terpengaruh. Bagaimana menangani kondisi seperti ini? Mohon Bapak Adib untuk menjawab, silakan. Oke, mungkin saya lebih menegaskan di sini bahwa bukan berarti kita tidak menggali permasalahan, bukan yang kita fokuskan, bukan riwayat si klien, tetapi kaitannya dalam konteksnya PFV adalah bagaimana kita memastikan bahwa kita tidak menggali-gali kaitannya dengan pengalaman yang tidak mengenakan, yang dialami. Karena biasanya ini terjadi pada para pekerja sosial atau pada aparat keamanan atau kepolisian misalnya. Biasanya mereka bertanya tentang histori karena itu terkait dengan kronologis yang dia harus ceritakan. Kronologisnya kayak gimana untuk saya memahami atau saya buat BAP nih. Itu yang nggak boleh dalam konteksnya PFV. Jadi sebenarnya ini lebih ke role atau peran kita. Saya perannya sekarang sebagai apa nih? Kalau saya perannya sebagai seorang polisi, ya udah berarti tugas saya hanya sebatas investigasi. Tapi kalau saya perannya sekarang sebagai seorang PFV provider, saya tidak boleh melakukan itu. Jadi lebih ke peran yang kita terapkan saat itu, bukan kita tidak menggali riwayat kliennya. Nah, kalau memang ternyata kita butuh menggali lebih lanjut nih tentang riwayatnya, termasuk mereka dengan keluhan medis dan lain-lain, gitu. Nah, itu masuknya nanti akan lebih pada sesi yang lebih mendalam. Oh, konseling. Dia butuh konseling. Dalam konseling boleh. Ketika kita sudah rujuk mereka ke dalam konseling. Sehingga ini juga yang saya harus pastikan bahwa PFV itu benar-benar dasar banget untuk menstabilkan kondisi mereka. Hanya sebatas itu yang kita lakukan. Stabilizer istilahnya. Menstabilkan kondisi mereka. Kalau ternyata kita butuh, ternyata kayaknya butuh dipahami nih. Bagaimana perilaku copingnya, bagaimana dinamika psikologisnya, bagaimana dia menghadapi sebuah masalah, berarti kan kita tahu bahwa dia butuh lebih lanjut. Berarti nggak cukup dengan PFV. Dia butuh kita rujuk ke layanan yang lebih lanjut. Terjawab, Ibu Jane? Kayaknya Mbak Desi... Bagaimana Bapak Anggi? Apakah sudah mendapatkan apa yang ingin diinginkan? Saya rasa sudah ya Pak ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, Bapak bisa tulis karena kita harus memperhatikan waktu juga, memberikan kesempatan bagi penanya yang lain. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Ibu Syafitri Krisnawati. Penerapan prinsip
PFA dalam layanan jarak jauh pasti berbeda rasanya jika secara langsung bertemu secara fisik karena penyintas bisa lebih merasakan kehadiran kita, termasuk memudahkan terjalinnya trust dalam proses tersebut. Bagaimana cara membangun trust pada penyintas dalam kondisi layanan secara online jarak jauh sehingga proses tetap menjadi efektif? Mohon dijawab Bapak Adib. Oke. Ini saya jawabnya secara umum ya, karena itu menjadi salah satu bagian yang kita harus siapkan. Gitu. Masing-masing lembaga penyedia layanan psikologis itu mereka punya protokol yang harus dipenuhi. Tadi kan saya cuma menyebutkan sepintas bahwa harus ada guideline, harus ada panduan untuk menjawab panggilan yang itu terinci nih. Kata-kata apa yang harus saya sampaikan, bagaimana saya memulai percakapan. Secara umum, pasti saya dengan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Adib, saya berasal dari organisasi tertentu di mana saya bekerja. Oh, saya Adib dari HIMSI Malang. Saya perannya sebagai seorang psikolog. Ibu pernah dengar nggak psikolog itu apa? Oh, nggak pernah dengar, Mas. Saya psikolog itu apa? Misalnya. Oh, ya, Ibu psikolog itu. Ibu pernah pergi ke dokter nggak? Oh, iya, saya pernah pergi ke dokter. Ibu kalau ke dokter biasanya ngapain? Saya biasanya kalau pusing-pusing, nggak teratasin dengan baik, terus saya nggak tahu saya udah minum paracetamol 3 hari nggak selesai. Oh ya, berarti Ibu tujuannya ke dokter adalah untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan keluhan fisiknya. Nah, logika yang sama nih, sama kayak Ibu kalau pergi ke dokter, tapi kali ini memahami psikolog itu bukan kayak dokter yang memeriksa dimensi fisiknya, tetapi melihat dimensi perasaan kita nih. Sesuatu yang ada di sini. Ibu tahu nggak apa yang saya rasakan sekarang? Oh enggak, saya nggak tahu dong Mas perasaannya apa misalnya. Oke, kalau saya cerita gini Bu, semalam saya nggak bisa tidur, saya kepikiran nih. Pasangan saya udah seminggu nggak pulang, atau dia susah sekali dikontak, saya jadi gelisah, saya jadi kepikiran. Nah, Ibu tahu nggak apa yang saya rasakan sekarang? Oh iya, Masnya gelisah, kepikiran, cemas. Nah, sama kayak gitu Bu logikanya. Datang ke psikolog itu, atau konsultasi dengan psikolog itu adalah untuk mendapatkan pemahaman sesuatu yang ada di sini nih Bu. Kalau misalnya audiovisual nih, kita bisa komunikasi nih, kita bisa tunjuk nih. Ada di sini, sesuatu yang kaitannya sama perasaan kita. Kan Ibu nggak bisa melihat perasaan saya. Tapi ketika saya udah cerita, kan Ibu jadi memahami perasaan saya. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Dalam 10 menit atau 15 menit ke depan, itu loh yang akan kita bicarakan. Kalau kaitannya sama confidentialitas, saya di sini sendiri, Bu. Ibu bisa lihat di ruangan saya nggak ada siapa-siapa, dan pembicaraan ini juga kita tidak akan merekam pembicaraan ini. Jadi, apa yang kita bicarakan hari ini adalah sifatnya confidentialitas. Rahasia, Bu. Hanya cuma kita berdua aja yang dengar. Gimana menurut Ibu? Itu adalah salah satu hal yang kita bisa lakukan, kita bisa pastikan. Termasuk dengan media audiovisual itu sangat membantu untuk melihat nih komunikasi. Karena kan kalau misalnya kameranya saya matikan nih, gitu kan nggak tahu nih. Gitu. Saya jadi nggak tahu ada siapa ya di belakang saya. Bisa jadi mereka jadi kepikiran nih, beneran nggak Pak Adib ini bicaranya benar-benar dengan saya ya? Atau jangan-jangan di loudspeaker atau banyak orang di sekitarnya, misalnya. Oh, tapi begitu kamera dinyalakan, kan jadi tahu nih, oh ya saya tuh sendirian loh, saya nggak ada siapa-siapa loh, misalnya. Kita bisa tunjukin, oh iya ya sendiri. Itu salah satu cara yang kita bisa pastikan untuk menegaskan bahwa kita ini benar-benar dalam konteks yang confidentialitas gitu. Itu terjaga betul. Itu salah satu hal yang kita bisa gunakan. Dan kita melihat, kita tahu betul nih arah kamera di mana nih. Oh, arah kamera laptop saya ini ada di tengah nih. Ada di sini nih. Nah, saya tahu begitu saya bicara, saya ngelihat ke laptop nih. Jadi seolah-olah kan saya ngelihat penelpon nih gitu. Kalau saya ngelihatnya ke sini, oh saya bicara tapi saya ngelihatnya ke sini. Kan tahu nih gitu. Kita aja bisa ngerasain loh, kalau misalnya kita dalam kuliah online misalnya, kan kita bisa ngelihat nih siapa aja partisipan yang memperhatikan kita atau tidak. Itu menjadi salah satu teknik yang kita bisa gunakan ketika kita bicara dalam konsep untuk membangun hubungan positif dengan penelpon. Kayak gimana ya? Gitu. Kita harus tahu betul arah kamera kita di handphone atau di laptop kita di mana ya. Itu bisa menjadi salah satu media, seolah-olah saya ngelihat matanya si penelpon, nih kayak gini loh. Gitu. Itu salah satu cara yang kita bisa gunakan, beberapa tips yang untuk membangun hubungan positif dengan si penelpon. Karena kita nggak berinteraksi langsung. Akan sangat membantu kalau ada interaksi telepon. Semoga terjawab. Ya, terima kasih untuk Pak Adib, saya sudah menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Adib ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Laurentius Laka. PFA bukanlah konseling atau psikoterapi, tetapi keilmuan seseorang, psikolog. Tentu tidak dibatasi oleh konsep-konsep. Berarti terbuka kemungkinan seseorang bergerak dari PFA ke konseling. Mengandaikan kondisinya seperti itu, bagaimanakah sikap profesional seorang psikolog? Terima kasih. Oke, baik. Nah, itu yang penting bagi kita untuk membuat batasan atau limitasi. Gitu.
Karena kebanyakan beberapa dalam setting-setting emergency atau ketika misalnya dalam sebuah institusi yang banyak sekali kami temukan di sini, mereka itu pingin memberikan layanan dalam konteks yang lebih advance nih. Padahal itu nggak boleh gitu, nggak semestinya. Nah, kita harus benar-benar tahu pasti bahwa batasannya, sehingga kita bisa tidak memudah mengatakan misalnya, oh layanannya adalah psychological first aid misalnya. Enggak gitu, karena kita nggak cuma PFA konteksnya. Saya memberikan bantuan kayak misalnya HIMSI itu kan punya helpline, telepon untuk rujukan psikolog. Ya hanya sebatas itu, psikolog aja gitu. Bukan PFA ini. Sehingga masyarakat atau penelpon jadi tahu pasti bahwa ini bukan PFA. Karena PFA itu sebenarnya lebih pada dukungan psikologis awal. Hanya sebatas itu. Dan kalau misalnya memang itu sudah rujuk, berarti kita akan masuk ke fase berikutnya nih. Oh ternyata dibutuh konseling. Dan saya akan sendiri akan melakukan konseling. Nah, kita bisa nih dengan sesi awal, ini kan saya pahamin sudah, bahwa si klien ini tidak cukup dibutuhkan dengan sesi ini. Saya akan masuk ke tahap berikutnya. Bisa saya sampaikan nih, atau bisa saya bikin janji esok hari atau di lain waktu untuk mendapatkan bantuan yang lebih lanjut nih dengan saya pribadi. Memang di situ menjadi salah satu challenge ya atau kendala ketika kita juga sebagai seorang mental health profesional, kita juga sebagai seorang penyedia layanan psikologi, konseling dan psikoterapi. Sehingga itu menjadi rujukannya. Poinnya di sini apa? Saya hanya ingin menegaskan bahwa PFA itu bisa dilakukan oleh siapa aja yang telah mendapatkan pelatihan prinsip-prinsip psychological first aid. Dan ketika kita bilang PFA, itu bukan konseling dan juga bukan psikoterapi. Nanti ketika kita sudah masuk ke tahap berikutnya, itu baru masuk ke tahap yang spesifik. Baru itu yang namanya konseling dan psikoterapi. Lebih ke sana konteksnya, hanya lebih membedakan konteks saja. Jadi menyambung, apakah sudah selesai Pak Adib? Jadi menyambung tadi dari Saudari Widya menegaskan berarti yang membutuhkan PFA itu biasanya masih dealing dengan pemenuhan kebutuhan psikologis dasar ya, sehingga mereka butuh waktu sebelum bisa ke konseling ya. Oke. Terima kasih. Saya atas penjelasannya saya rasa cukup Pak Loren, semoga sudah cukup menjelaskan. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Saudara Raffi. Bila mana PFA harus dilakukan dengan tatap muka dalam pandemi COVID? Terima kasih. Ya, bila mana ketika misalnya konteks-konteks kalau tadi saya jelaskan ada di awal pengecualian bagi pekerja garis depan. Bagi pekerja garis depan, ketika itu misalnya dokter atau perawat yang dia tidak memungkinkan untuk memberikan atau melakukan layanan jarak jauh. Dan itu tergantung dengan konteksnya juga. Kan kita mempertimbangkan faktor risiko. Ketika saya memberikan PFA ini secara langsung kepada pasien di rumah sakit dan memungkinkan untuk APD itu ada, alat perlindungan atau proteksi, saya pikir IPK itu sudah punya protokol ya. Nanti mungkin teman-teman bisa rujuk ke linknya IPK itu. Mereka punya protokol untuk memberikan layanan psikologis kalau misalnya itu diberikan secara langsung. Seperti apa? Nah, kalau ternyata tidak memungkinkan untuk diberikan langsung karena secara fisik itu sangat berisiko, kita akan sangat-sangat merekomendasikan untuk diberikan layanan jarak jauh. Tergantung juga lokasi di tempat teman-teman bekerja saat ini. Kayak misalnya sekarang di Myanmar ya. Di Myanmar itu dari pemerintah sendiri itu sangat-sangat tidak dibolehkan untuk kita bertemu secara langsung. Layanan apapun itu, kecuali settingnya emergency. Dia harus ke rumah sakit, dia harus dapat obat, hanya sebatas itu. Kalau misalnya layanan psikososial, karena kembali lagi tadi kalau teman-teman masih ingat di piramid ya, PFA itu kan ada di layer nomor 3. Layer nomor 3 itu nunjukin bahwa itu bukan yang primary nih. Yang primary adalah safety nomor 1, kebutuhan dasar. Itu yang dipenuhi dulu oleh pemerintah, yang dibolehkan. Bahkan ketika kita mau memberikan layanan langsung, itu pun nggak boleh, karena kita pun juga akan kena penalti dari pemerintah. Bukan hanya penalti, kita bisa dipenjara. Karena itu aturan yang berlaku di sini. Sehingga sangat-sangat tidak memungkinkan untuk di Myanmar itu ketika kita memberikan layanan langsung. Nah, konteksnya teman-teman gimana? Bisa nggak? Memungkinkan nggak? Berisiko nggak buat saya? Kalau ternyata dengan memberikan layanan langsung, saya datang ke rumah sakit, saya kasih konseling, maunya ini saya bantu nih. Tetapi ternyata justru membuat saya jadi berpotensi tinggi terinfeksi. Nah, itu juga tidak sebaiknya dilakukan. Sehingga sangat-sangat disarankan dalam konteks pandemik itu, kalau kita mengikuti protokol global ya, di internasional itu, memang sudah ada aturannya. Bahwa untuk saat ini, kita shifted, kita berubah semua layanan ke dalam konteksnya online. Sehingga tidak memungkinkan untuk, agar si
pemberi layanan ini tidak juga terinfeksi nih. Saya maunya bantu nih. Tapi kalau justru malah membuat saya menjadi terinfeksi atau menjadi menimbulkan further harm buat saya, itu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Oke. Apakah sudah, Pak Adib? Berarti ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua dari Saudara Raffi, bahwa apakah PFA direkomendasikan tatap muka dengan pasien positif COVID-19 dengan menggunakan APD? Tidak ya Pak ya? Jadi bila mana hal ini perlu dilakukan, jadi sudah terjawab tadi juga ya? Ya, termasuk nanti kalau lebih pastinya kan ini beda konteks ya, yang teman-teman kerjakan di Indonesia dengan yang saya kerjakan di sini kan konteksnya berbeda. Jadi saya sarankan juga teman-teman nanti untuk mencari rujukannya. Kemarin kalau nggak salah Bu Astrid dari EPK itu sudah bikin protokolnya untuk layanan psikologis bagi pasien yang nanti Ibu Jiana kalau misalnya punya referensi bisa di-share juga buat teman-teman. Kemarin saya lihat IPK itu sudah menerbitkan salah satu protokol. Nah, itu yang sebaiknya teman-teman ikutin. Gitu. Protokolnya seperti apa nih? Termasuk kalau pasien ini kondisinya masih ragu-ragu nih. Ragu-ragu antara dia ini positif atau negatif ya. Kan kita butuh identifikasi faktor-faktor risikonya. Nah, itu juga yang harus kita menjadikan pertimbangan nih. Saya bisa nggak melakukan layanan langsung atau tidak langsung? Kalau mau aman misalnya, ya udah layanan daring aja jarak jauh nih seperti sekarang. Memungkinkan nggak? Kalau audiovisual dan lain-lain mesti memungkinkan untuk amannya kita itu sangat-sangat direkomendasikan sebenarnya. Makanya penting buat kita memiliki guideline, memiliki panduan. Termasuk salah satunya adalah sesi ini untuk membuat kita punya panduan nih gimana merancang layanan jarak jauh. Terima kasih Pak Adib. Saya harap penjelasannya sudah cukup jelas ya Saudara Raffi. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya mengingat keterbatasan waktu. Pertanyaan dari Saudara Seni, bagaimana ketika ada kasus krisis psikologis, misalnya mengamuk, depresi, atau krisis bunuh diri? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Nah, itu juga yang menjadi salah satu bagian dari yang namanya panduan yang kita terapkan nih. Pentingnya sistem rujukan. Ya, kayak di sini kami menerapkan ketika sistem rujukan itu sudah terbangun dengan bagus nih. Ketika kita mengalami pasien-pasien dalam kondisi yang kritis, pasien-pasien misalnya ada kecenderungan bunuh diri atau misalnya melukai diri sendiri dan orang lain, kita kan bisa track nih. Kita kan ada emergency call. 119 itu diharapkan tidak hanya sebatas layanan psikologi jarak jauh, tetapi di dalamnya ada layanan emergency. Kalau di kita, ini contoh ya, contoh implementasinya di Myanmar, ketika kita memiliki penelpon yang memiliki riwayat agresif atau misalnya dia ada kecenderungan bunuh diri, kita bisa langsung track. Kita bisa langsung track dari nomor yang dia telepon itu, siapa yang kita bisa kontak. Karena kita punya pekerja di lapangan. Dia berasal dari lokasi di mana? Desa mana nih? Sehingga itu bisa meminimalisir untuk dia melakukan percobaan bunuh diri atau lebih lanjut. Itu menjadi salah satu mekanisme. Makanya kenapa panggilan telepon itu bukan sesuatu yang dengan mudah kita bisa bikin. Bagaimana kalau ternyata ada hal-hal yang tadi teman-teman sampaikan, kecenderungan bunuh diri, melukai diri, dan orang lain, kita harus juga punya upaya antisipasi. Itu idealnya demikian. Karena kita nggak mungkin, saya nggak mungkin bisa menjangkau Bu Jiane yang sedang telepon di saya, dia di Malang, saya di Myanmar. Gitu. Dia ada kecenderungan bunuh diri, dan saya nggak mungkin, bahkan saya lari pun saya nggak akan sampai gitu, ke sana. Saya harus punya link, bagaimana, saya tahu Bu Jiane dari Malang, di lokasinya di daerah tertentu, saya akan kontak staf saya yang ada di sana untuk track, untuk membantu meminimalisir agar kejadian itu tidak terjadi. Itu mekanisme yang terjadi dalam konteks global. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan ketika kita mau membangun, bikin helpline atau call center. Jadi salah satu pertimbangan. Oke, saya harap sudah cukup jelas ya, Saudara Seni. Saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bu Desi. Pertanyaan pertama, Bu Desi ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana memastikan objektivitas dari penyediaan layanan? Kedua, perlu ada list tentang apa yang harus saya catat, dikatakan, diinformasikan, dan lain-lain. Ini tanggung jawab siapa? Pertanyaan ketiga, bagaimana melakukan connect dari kegiatan ini? Terima kasih. Sebenarnya saya masih belum clear pertanyaannya. Yang satu dulu deh, gimana, Cik? Dulu deh, bagaimana memastikan objektivitas dari penyedia layanan? Objektivitas ini dalam konteks apa misalnya? Boleh di... Dalam konteks apa ini? Mungkin Bu Desi bisa bertanya langsung. Saya akan unmute Bu Desi. Oke, iya. Kayaknya Ibu udah angkat tangan dari tadi. Ya, silakan Bu Desi.
Iya, selamat siang Pak Adib ya. Jadi begini, saya membayangkan bahwa PFA ini mungkin kelihatannya sederhana, bisa dilakukan dengan non-psikolog dan lain-lain, tapi sebetulnya ini sangat-sangat rumit dan sangat-sangat kompleks. Yang pertama, masalah objektivitas itu adalah begini, ketika orang yang menelpon kita atau berhubungan dengan kita itu dalam kondisi yang cemas, dalam kondisi kritis, itu bisa jadi menular, karena kecemasan itu menular gitu ya. Jadi bagaimana memastikan bahwa pemberi layanan itu benar-benar adalah orang yang objektif, yang memiliki pemikiran yang tetap objektif, tetap dingin begitu. Jadi tidak semakin membuat keadaan menjadi lebih buruk atau tidak diharapkan, tidak leading menjadi suatu keadaan yang tidak diharapkan, gitu. Yang kedua, ternyata banyak sekali yang harus diinformasikan kepada klien, begitu. Jadi, apakah perlu ada suatu list tentang apa saja yang harus disampaikan atau apa saja yang harus kita dapatkan dari proses keberlangsungan layanan tersebut. Ya. Oke. Ya, saya jawab dulu ya, yang dua ya, sebelum hilang ya. Siap. Jadi yang pertama, memang betul itu terkait dengan persiapan, termasuk dengan adanya guideline atau panduan itu adalah hal-hal yang akan sangat membantu ketika kita akan menyusun objektivitas. Gitu. Jadi pelatihan seperti ini itu menjadi salah satu bukan pelatihan. Saya dari awal tegaskan ini bukan pelatihan karena saya akan menjelaskan situasi secara umum bahwa teman-teman atau rekan-rekan yang join sudah mendapatkan baik tentang kondisi atau PFA. Nah, penting ketika kita siapkan mereka untuk mendapatkan layanan spesifik, kan kita sudah terbiasa selama ini itu kita sudah terbiasa untuk mendapatkan layanan dalam konteks langsung. Oh, kalau kita bertatap muka, oh kalau kita mendengarkan aktif itu kayak gini loh. Tapi kalau dalam konteks online kan kita sangat-sangat terbatas nih. Nah, itu bisa menjadi salah satu inisiasi, menjadi salah satu persiapan yang kita bisa gunakan untuk menjaga objektivitas yang tadi Bu Desi sampaikan. Mekanisme untuk layanan online itu seperti apa sih? Gitu. Memang tidak mudah gitu untuk kita memberikan layanan itu. Gitu. Sehingga itu menjadi salah satu hal yang sekarang yang kita kerjakan di Myanmar itu, kita benar-benar melatih semua pekerja sekarang untuk bagaimana mereka, memang sudah ada aturan nih dari pemerintah untuk memberikan layanan dari jarak jauh nih. Tetapi kan tenaga-tenaga kita yang ada di lapangan, kan mereka nah, salah satunya kita berikan latihan. Mau nggak mau kita harus transfer media atau yang biasa kita lakukan secara langsung menjadi media online. Kita berikan pelatihan untuk meminimalisir dan menjaga objektivitas yang tadi Mbak Desi sampaikan. Termasuk mentoring dan supervision. Itu menjadi kunci yang kedua. Setelah mereka dilatih, mentoringnya gimana nih? Mensupervisi, clinical supervision misalnya. Nanti kalau misalnya dalam konteks layanan online nih, gitu, saya bisa aja sampaikan, selamat pagi Ibu Jiani, mohon maaf nih saya kebetulan saya masih baru nih, hari ini saya baru menerima konseling online. Di samping saya ini ada supervisor saya bisa tunjukkan nih, oh di samping saya ini ada Ibu Desi nih. Keberatan nggak kalau Bu Jiana teleponnya saya lanjutkan dengan supervisor saya yang ada di samping. Beliau tidak akan melakukan apa-apa. Pembicaraannya hanya akan dengan kita, karena beliau adalah seorang psikolog klinis juga. Sama dengan saya, tapi saya hari ini butuh bimbingan dari beliau. Boleh nggak kayak gitu? Ibu keberatan nggak kalau misalnya demikian? Misalnya, itu menjadi salah satu metode yang kita juga bisa sampaikan. Oh ya, oh nggak apa-apa, Ibu. Oke, baik. Nah, saya akan kita fokus ke saya ya. Di samping saya ada supervisor saya, dia hanya akan mendengarkan dan mengevaluasi saya. Tidak akan melihat pembicaraan kita. Jadi yang Ibu silahkan bercerita dengan bebas, terserah. Maaf untuk mengingatkan waktunya terbatas, pemateri mohon karena kami 30 menit lebih awal ya. Lebih sudah waktunya di 11.30 ya. Di sini masih jam 11. Masih ada dua pertanyaan. Ya, bagaimana kita menjaga objektivitas. Oke, saya akan cepat aja ya. Terima kasih. Apa dari Amelia Pesi, apakah secara prinsip PFA harus ada evaluasi kondisi selanjutnya? Jika ya, normalnya berapa lama waktu setelah sesi pertama atau hanya memberikan peluang dan penjelasan untuk kondisi dia selanjutnya? Ya, tadi memang ada aturannya ya. Jadi makanya saya tidak sampaikan lebih detail karena sebenarnya dalam pelatihan PFA itu disampaikan. Bagaimana kita
memutuskan untuk kapan PFA itu harus diakhiri. Termasuk tadi beberapa pertanyaan dari rekan-rekan itu sebenarnya nanti bisa merujuk ya pada panduan pelatihan PFA dari Kementerian Kesehatan Indonesia itu, dia sudah punya manual kapan PFA itu akan diberikan, kapan mengakhiri panggilan. Secara umum, kita akan mengakhiri panggilan atau evaluasi itu ketika memang dia membutuhkan dukungan lebih lanjut, yang pertama. Bahwa kita tidak mampu lagi melakukan. Termasuk kuncinya tadi ketika dia membutuhkan dukungan psikologis lebih lanjut. Itu salah satu panduan, ini nggak mungkin, sesi ini nggak cukup kita berikan saat ini. Gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan membaca rujukan lebih lanjut, kapan PFA itu akan dihentikan. Secara umum tadi adalah ketika dia membutuhkan rujukan lebih lanjut. Nanti ada ketentuannya, kapan panggilan itu akan disampaikan. Termasuk saya juga menyampaikan bahwa saya punya waktu terbatas nih di sini. Makanya kenapa salah satu bagian dari telepon tadi, kan kita harus menyampaikan durasi waktu. 10-15 menit ke depan. Hanya sebatas itu, karena kita hanya kebutuhan dasar aja. Terima kasih pertanyaan terakhir dari Pak Putra Pratama, dari A Putra Pratama. Mohon maaf Bapak atau Ibu. Mas Adib, mohon pencerahannya, ada solusi untuk tips untuk menghadapi ODP atau PDP yang sudah mulai jenuh dengan aktivitas mereka di tempat karantina. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. Terima kasih. Ya, tadi ada salah satu slide yang sudah disampaikan, termasuk menyusun diary atau panduan harian apa yang harus dilakukan, berbagi, tetap terhubung dengan lingkungan sosialnya, itu menjadi salah satu media ya yang bisa kita gunakan untuk mengatasi mereka-mereka yang dalam kondisi terkarantina atau isolasi ini. Memastikan, pada dasarnya prinsipnya adalah memastikan bahwa tetap ada regular activity. Bagaimana kita memastikan bahwa ada aktivitas reguler yang dilakukan secara berkala. Tetap terhubung secara sosial. Itu yang membuat mereka bisa meminimalisir atau menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Nanti hal lebih lanjut bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih sekali. Materi yang bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Adib kepada kita, semoga berguna. Saya rasa cukup dulu sekian, dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan, mungkin salah ucap, salah sikap, dan terima kasih atas partisipasi Anda. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.